Itu. Bentar, Bang Mas Sutejo sebentar. Sandro Panjaitan, Ito. Halo Sandro. Iya, halo. Selamat sore. Sore, Ito. Agama apa, Tok? Anak Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus punya anak pula. Gimana sih? Bapak punya anak, Yesus punya anak. Kalian enggak, yang kalian pikir ini kayak keluarga berencana atau apa? Hah? Di saat saya bilang anak Tuhan Yesus, masalahnya apa ya? Iya, begini loh. Bapak punya anak, Yesus. Apa merugikan? Yesus punya atau anak, Sandro. memberatkan? Tunggu dulu, Bang. Sebentar, Bang. Itu sebentar. Bapak punya anak namanya Yesus. Yesus punya anak namanya Sandro. Nah, Sandro ini marga Panjaitan. Apakah Yesus marga Panjaitan? Kalau secara itu sih, itu pola pikir sendiri ya. Ya kan? Ya enggak? Itu pola pikir ibunya ya, kan? coba tunjukkanlah data bahwa Kristen ini adalah anak-anaknya Yesus, itu mana datanya? Loh, jikalau saya nunjukkan datanya, apakah Anda percaya? Tunjukkan dulu perkataan Yesus bahwa umat Kristen ini adalah pengikutnya. Iya, jawab dulu. Seandainya saya tunjukkan data, apakah Iya, Anda saya percaya. Mana coba? Iya kan? Iya, mana datanya? Mungkin saya percaya. Mana lihat datanya? Dan lagian ini termasuk siapa? Ya, nggak ada nih, Sutejo cuma ya? menantang doang. Gak usah ngomong kayak gitu, gue bilang. Sampai gimana pun kalian gak bakalan percaya. Nah, gitu loh. Coba Iya kan? kalau dikasih data itu ini yang naik ini bukan orang sembarangan, ini kelas pendeta ini kelihatannya. Jadi saya bilang itu kayak apa ya? Dia gara-gara dia bilang kalimat logically gitu ya, langsung jadi pendeta gitu ya. Karena pakai diksi tinggi dikit ya. Siap. Mas host kok tertawa begitu ndak sopan itu Ibu host. Ya kerudung tertawanya ndak sopan santun. Mas Tejo, kami ini sudah merendahkan diri kami di sini. IQ kami sudah turunkan untuk diskusi dengan kalian. Tapi masih Dan harus itu diturunin juga lagi, direndahin dengan lagi siapa? IQ kami. Coba gini deh teman-teman Kristen. Ayo coba. Ayo kita sharing-sharing sama enaknya aja lah. Baik. Nabi Musa menjelaskan bahwa Tuhan itu Esa di dalam Ulangan 6 nomor 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa. Esa itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya satu, tunggal. Enggak dua, enggak tiga pribadi satu hakikat, enggak ada kayak gitu. Nah, di dalam Keluaran 33:20, Nabi Musa juga menjelaskan Tuhannya itu kayak mana. Keluaran 33:20, mati orang kalau melihat Tuhan itu. Nggak bisa dilihat kata Nabi Musa. Tuhan, bentar dulu. Itu kan menurut Bisa pola nggak- pikir Anda. Bisa diselesaikan dulu ndak? Nanti Anda bantah menggunakan katanya Bang Tejo Anda pintar, bau-bau pendeta katanya. Nah, di dalam Keluaran pendeta kok. ya, Keluaran 33:20 lagi firman-Nya. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang memandang wajahku dapat hidup. Mati manusia kalau lihat Tuhan. Kesimpulan dari Nabi Musa bahwa Tuhan itu nggak bisa dilihat. Coba kita lihat di dalam pengajaran Yesus. Yesus juga bilang di dalam Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Theos kita, Tuhan itu Esa. Fals ya. Jadi Gak usah gue Yesus ikutin. juga, Gak cocok kau. Yesus juga mengajarkan bahwa Tuhan itu Esa. Satu tunggal, bukan dua pribadi, tiga pribadi, satu hakikat. Nggak ada kayak gitu. Nah, di dalam Yohanes 5:37, Yesus mengajarkan lagi, woi murid, siapa man? Bapak yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak dapat mendengar suaranya, rupanya pun tak dapat kamu lihat. Nggak kelihatan. Kata Nabi Musa, Tuhan tidak kelihatan, Tuhan satu. Kata Yesus, Tuhan tidak kelihatan, Tuhan satu. Coba kita lihat Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Kul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu Esa, Allah itu Esa. Surah Al-Ikhlas ayat pertama. Nah, setelah itu Nabi Muhammad juga menjelaskan bahwa
di dalam surah Al-An'am 103, Tuhan itu nggak dapat dijangkau oleh penglihatan mata, nggak bisa dilihat Allah itu, Tuhan itu. Nah, sekarang Muncul dari lagi. sebentar dulu, dari ketiga agama ini, kabar ya. Dari ketiga agama ini, dari ketiga pengajaran ini, pengajaran Nabi Musa, pengajaran Yesus, pengajaran baginda Rasulullah Nabi Muhammad, semua sama pengajarannya, Tuhan satu dan tidak kelihatan. Coba kutanya dulu teman-teman Kristen. Katanya Tuhannya Yesus, manusia, kelihatan pula, mati pula di kayu salib, lahir pula. Kenapa ajaran sudah Kristen ini? gantian dong, gantian Sebentar. masa kok lama-lama. Nanti selesai. Mas Tejo. Nanti selesai. Pertanyaannya, kenapa ajaran Kristen sendirinya berbeda dengan ajaran Nabi Musa, ajaran Yesus dan ajaran Nabi Muhammad? Silakan dijawab. Oke, saya jawab ya. Itu menurut pola pikir Anda. Saya tanya sama Anda percaya nggak sama yang terlihat atau percaya nggak sama yang tidak terlihat? Tolong jawab. Mana yang lebih Anda percayai? Yang terlihat atau tidak terlihat? Yang lebih saya percaya terlihat atau tidak terlihat? Ini pertanyaan apa ini, Bang? Kita kan main logika. Anda kan secara pola pikir Anda Baik, kan baru menyebut tadi. Kita bahas. Ya udah. Nah, jawab dulu lah. Bang Jip, Oke. disapa Kita- dulu yang baru naik, Bang Jip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia. Silakan dalang Bang Zuma, silakan. Selamat malam semuanya. Sahabat-sahabat semuanya. Ada Pak Sutejo, teman SD saya dulu ini. Beneran Bang? Iya, Nah, dia lu- sering bolos dia ini. Waduh. Piye kabare, Mas Sutejo? Kapan rencananya meninggal dunia toh? Lek aku ngono wis siap-siap masalah wis ada yang jamin, Bang. Jadi enggak khawatir, yang jamin itu sudah pasti 100%. Yaitu Tuhan Dijamin Yesus. ke neraka toh? Wah, ya enggak toh. Dalilnya ada piye Yo, toh, ora Mas gelem. Sutejo iki lho. Ya enggak mau kalau wong ikut Yesus itu ada tujuannya. Jangan Tapi di dalam Matius ini 7 tadi itu loh. ada pertanyaan tadi itu mau dijawab. Ini Bang Zuma ini diam dulu. Oh Ini ya, oke. Baiklah Itu. kalau begitu. Silakan. Mau pakai logika tadi, Bang Sandro. Lah, demute dia. Bang Sandro, itu dibuka mulutnya. Mute-nya. Pertanyaan saya cuma itu aja. Coba jawab dulu. Iya, diulang. Anda lebih percaya yang mana, yang terlihat atau yang tidak terlihat? Ya, namanya percaya secara definisi artinya itu percaya sama yang tidak terlihat. Kalau kita udah melihat, namanya bukan percaya, namanya tahu. Jadi ya, saya percaya sama yang saya tidak lihat. Loh, kok bisa begitu, Bang? Itu namanya percaya, Bangku. Kalau saya udah lihat, itu namanya tahu, bukan percaya lagi. Iya. Ayatnya di mana itu, Bang? Kalau Ya itu. Secara Itulah definisi pola pikir. kan, KBBI kan. Itulah Kan ada namanya ayatnya, pola kita kan pikirnya. Bang. Nah, Yesus aja Halo, Bang bilang Sandro. berbahagialah kamu yang percaya tapi tidak melihat. Percaya Yang itu di percaya mana-mana tidak nggak ngelihat. Nah, bingung kan lo? Yesus itu kan berkata, gini dia, kalau Yesus berkata kan, kamu itu melihat maka kamu percaya, gitu katanya. Tengok baca ayatnya, jangan kadang asal jawab. Iya, kadang-kadang makanya bikin teman-teman kita diam ini kamu. Gini katanya Bang Sandro. tahu Kamu melihat aku maka kamu percaya. Coba nanti baca ayatnya. Kamu melihat Tahu. aku maka kamu percaya. Percaya yang mukjizat bapaknya. Berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya kamu kepadaku katanya. Jadi percaya itu ngelihat apa nggak lihat, Bang? Gimana? Percaya itu ngelihat atau nggak lihat? Kalau kami sebenarnya yang kami lihat. Nah, Kami percaya terbukti. tapi lihat namanya nggak percaya, Bang. Iya.
Kalau kita lihat kita tahu kayak mana kualitasnya. Kalau udah lihat namanya bukan percaya, Bang. Udah lihat. Oke. Udah tahu, Oke, udah oke. diindra. Oke, betul. Itu namanya Ini. tahu, bukan percaya lagi. Dengar Ayatnya dulu, di mana dengar itu, dulu, Bang? dengar dulu. Ayat Berarti kalau kita pakai logika lagi nih ya. Contohnya nih, abang Ini dituduh siapa ini? maling. Bang Juma. Abang apa dituduh ini? maling ini. Ya, dia berubah. Tapi abang bilang ini aku nggak maling. Ah. Nah, terus orang pasti cari bukti kan? Nah, Ya, begitu ada benar nggak? buktinya, bukan percaya lagi, namanya tahu, terbukti. Bagaimana sih? Itu gini Ya Bang. sama. Lah kok sama sih? Gimana Bang bilang tadi? Loh, makanya aku bilang. lihat. Percaya itu nggak mesti dilihat abangku. Kalau detik kita udah ngelihat, namanya bukan percaya lagi, tapi udah tahu, udah terbukti, diindrakan, Kalau iya, terlihat. kita nampak dia mencuri, kita lihat gitu. Ah, Ya, kita nggak percaya dia nyuri, kita udah lihat. Nyuri, berarti dia menyuri. Itu kan Iya, dia mencuri, kita lihat kan berarti. Itu salah. Maksud saya logika yang baru gini loh. Ini info ke info ya. Satu orang bilang itu loh, abang ini menculik tadi saya lihat. Sedangkan orang ini bukan melihat abang menculik. Apakah orang itu langsung percaya mengatakan abang gini maling? aja. Nah, tanpa saya melihat, itu namanya saya percaya dia mencuri. Tanpa saya melihat. Betul nggak? Wih, gawat. Tanpa Nah, melihat, lah, percaya kok mencuri. lo yang gawat? Percaya itu sama dengan melihat, gimana sih? Udahlah. Itu Enggak, pola, Yesus itu kok kayak yang keyakinan kamu aja. Bang Sandro, Ini Bang pagan Sandro. sekali nih, Tuhan mesti dilihat baru percaya. Yesus yang bilang loh, Yohanes 20 nomor 29, percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini Yesus sendiri yang bilang loh. Iya betul. Ya, itu ayat pertamanya lagi ada loh. Kamu sudah melihat. Itu jangan dipotong-potong loh ayatnya. Yang mana? Pula Yang kamu barusan Bang Mardan nyebutin tadi. Enggak, Gini, percaya gini aja, itu namanya percaya, nggak perlu melihat. Bang, tanpa melihat abang, abang bilang abang ganteng. Saya percaya abang ganteng tanpa melihat. Tapi kalau saya udah lihat abang, saya tahu abang ganteng, bukan percaya lagi. Paham nggak sampai sini? Baru masuk nih pelan-pelan nih. Baru masuk nih pelan-pelan nih. Cur, baru masuk ya kan? Abang bilang, saya ganteng. Saya percaya, tanpa melihat pun saya percaya abang ganteng. Itu namanya saya percaya. Tapi kalau saya udah lihat abang ganteng, saya bukan percaya lagi. Saya udah tahu abang ganteng. Paham ya? Oh, seperti itu ya. Nah, ya memang begitu. Oke lah kalau seperti itu. Oke, lanjut Bang Suma. Silakan. Iya. Iya. Permisi ya teman-teman sekalian. Boleh nggak temanya ini diganti supaya kita kerucutkan materi? Anak-anak iblis versus anak manusia. Bisa nggak? Nanti kayak Anak kemarin iblis. lagi bang. Anak iblis yang seperti apa nih? Bentar, diam dulu. Bang, itu diplesetkan bang. Abang kena gara-gara itu bang. Iya udah plesetin. Ya, Anak ables sibilisis. Ya, bless. ya, ables. Ini Oke. benar Bang Juma asli ini. Saya bang tanpa campuran Indomie saya asli. Asli Coba, Bang Juma. Bang. Percaya Saya, aja percaya Bang. Percaya kalau dia lihat tahu namanya, bukan percaya lagi. Halo Bang Juma. Saya, Karena kan saya bang. Bang Juma kan terlalu viral gitu kan. Udah terlalu sering banyak orang tahu kalau Bang Juma. Cia. Iya. Ya kan? Langsung paham suaranya ya. Gini dia logikanya. Kalau aku ini kan Siap. tulisannya Bang Juma. Tetapi kalau aku nggak Iya. nampak sebenarnya mukanya, aku bakalan nggak percaya itu Bang Juma. 100% aku nggak percaya. Nah, kalau nggak lihat Oke. nggak percaya kan? Nggak percaya. Itu pagan. Gitu juga. Contohnya kakak Nora ini, Kak Nora kan. Kakak Nora kan nampak. Dia bilang kakak namanya Nora. Kalau memang sesuai sama gambarnya itu kita percaya. Ini Bang Juma kan banyak orang tahu. Contohnya ya kan. Aku pun tahu aku Bang Juma. Tetapi Pasti ini- paham lah dengar suaranya ya. Iya, dari Iya. suaranya aja aku paham kok ini kok nggak nampak. Berarti ini Ya udah, ayo diskusi, ayo diskusi, yuk. ya oke. Enggak, yakinkan Gini aja. dulu. Ini Bang Juma enggak? Itu aja dulu, biar jujur kita. Ini kayaknya nggak Bang Juma. Sama kayak abang bilang tadi aula yang nggak nampak, aku nggak percaya.
belum nampak, pasti aku nggak percaya. Karena gini, Yesus berkata di ayat 4. Ini salah, bentar. Oh, nggak ada modal dia. Kenapa dia? Dia nengok data. Dijemput bapak. Dijemput bapak. Belum puas dia kecuali dilihat dilihat baru dia percaya, kata dia. Kami gitu, kalau sebenarnya gini, kami kalau orang Kristen, kalau kami melihat baru percaya, tapi kalau nggak melihat pasti nggak percaya. Itulah kami, karena ajaran Yesus pun seperti itu gitu. Orang dia kan bilangnya melihat, kamu melihat aku maka kamu percaya. Tapi berbahagialah yang tidak melihat namun dia percaya, karena udah ada yang ngasih tahu gitu. Gitu Bang Juma ini nggak Juma kayak mana ini? Juma KW nih, Juma KW 100. Ini Juma KW ini. Itu sudah open cam itu. Aku nggak bisa, open cam-nya nggak bisa karena aku masih sedikit kawannya. Udah. Ini aku bang. Itu udah, baru Bang lanjut. Juma asli. Oke lanjut kita. Silakan temanya. Betul kan, percaya kan? Betul kan? Iya. Oke. Sekarang saya mulai bernarasi, boleh ya? Nanti Saudara siapa? nanti teman-teman teman-teman Iya, silakan, teman-teman iya teman-teman nanti Narasi tanggapi. boleh, yang penting yang masuk akal dan gampang Iya. dimengerti. Baik, Ini Bang, loh baik. Bang Juma, jadi Iya. Coba Gimana? teman-teman Kristen tenang dulu Ya, teman-teman. narasi boleh, yang penting gampang dimengerti Siap, siap. dan Baik. bisa saya jawab. Soalnya Iya Mas. ilmunya ini hampir sama ini dengan saya ini. Oh iya siap. Makanya tadi saya bilang kita satu SD. Jadi gini kawan, berbicara mengenai anak-anak iblis dan juga anak manusia. Perbedaan antara anak manusia dengan anak iblis. Iblis itu senantiasa menggunakan nafsu, tidak oh, menggunakan. maaf dulu ya. Ya aku Ya. ini anak-anak iblis ini Nanti kita uraikan. Anda posisinya di anak iblis atau Ini- anak manusia kan gitu. Tuhan nggak pernah menciptakan anak iblis. Kan kena santet. Lanjut. Dinaikkan lagi nanti. Ya, siap. Iya. Ini pernyataan ini diawali dengan pernyataan Yesus, bukan pernyataan saya loh. Makanya izinkan saya bernarasi, nanti kita kupas pelan-pelan. Yesus Kristus yang muncul di dalam Bible dan di dalam Al-Quran disebut Isa Al-Masih. Kemudian dinyatakan di dalam Bible datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Ketika beliau mengajarkan Injil kepada Bani Israel, ajarannya ada yang nerima, ada yang tidak terima. Begitu juga Nabi Muhammad ketika datang di tengah Bani Ismail, ada yang terima, ada yang tidak terima. Nah, sekarang kita bercerita tentang saudara Kristen. Saudara Kristen ini adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang yang lebih dulu mengenal apa itu kata benar, apa itu kata baik. Islam itu kan muncul belakangan nanti di abad ke-7. Baru Islam itu disempurnakan. Tapi Kristen ini secara turun-temurun dari abad ke-4 mereka sudah memproklamirkan diri ke dunia bahwa mereka ini adalah anak-anak Tuhan dan seterusnya. Nah, sekarang ada yang mengganjal. Yohanes 8. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kamu berusaha membunuh aku? Karena kamu tidak memperoleh tempat di firmanku, tidak memperoleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapakmu. Jadi orang yang datang kepada Yesus, yang ingin membunuh Yesus ini adalah kelompok orang-orang yang tidak menerima firman, yang tidak ada tempat dalam dirinya untuk beroleh firman. Mereka yang ingin membunuh Yesus.
Jawab mereka kepada Yesus, "Bapa kami adalah Abraham." Yesus kemudian menimpali, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tapi faktanya, yang kamu kerjakan justru berusaha ingin membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Elohim." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Elohim adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Bapaklah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu." Jadi kesimpulan saya, orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Ini dalil. Orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Nah, sekarang pertanyaan saya, di mana kedudukan saudara-saudara saya Kristen? Ingin Yesus itu dibunuh atau ingin Yesus tidak dibunuh? Silakan. Itu wis wayahe, Bang. Itu kodratnya yang maha kuasa itu. Tidak bisa ditanyakan seperti itu. Bisa saja kalau Tuhan tidak berkehendak, ya bisa saja ini Tuhan yang berkehendak memang harus seperti itu. Coba yang lain saja jawab. Ini pertanyaan gampang. Bang Juma, itu kan Yesus mati itu dibunuh, dia dari kehendaknya, Bang Juma. Itu ada ayatnya itu. Pertanyaan saya kepada saudara Kristen, posisi saudara Ya, Kristen betul. ingin Yesus ini dibunuh atau tidak menginginkan Yesus dibunuh? Kalau kami sebagai manusia, ya sebenarnya Yesus enggak ingin dibunuh sebenarnya. Tetapi memang karena kita udah terjadi dosa akibat Adam dan Hawa, ya mau tak mau itu dari kehendak Yesus sendiri gitu. Karena dia pun udah tahu sendiri dia bakalan dibunuh. Tapi kalau kita sebagai manusia itu, Bang Juma, kita nggak pengen Yesus itu dibunuh. Tetapi nggak bisa dari kehendak kita, karena dia yang berkuasa gitu. Karena dia tahu sendiri. Saudara. Coba nanti baca. Saudara, kalau betul Yesus itu berkehendak untuk dibunuh, berarti itu adalah kehendak Elohim juga kan? Betul ya? Elohim. Betul, Ya, Bapak. Betul. Berarti itu adalah kehendak Elohim. Nah, kalau berbicara mengenai kehendak Elohim, berarti itu tertuang dari sejak Nabi Abraham, Daud, Salomo, Musa, dan seterusnya kan. Artinya, Yesus sedang berbicara kepada keturunan Abraham. Kalau itu kehendak Yesus, berarti kehendak Bapa yang mengutusnya. Kalau kehendak Bapa, berarti itu sudah tertera berupa firman. Kalau itu sudah berupa firman, berarti orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang ingin mempraktekkan firman alias pelaku firman. Gitu? Betul ya? Kalau itu, iya, karena Anda mengatakan itu kehendak. Berarti kalau kehendak berarti firman. Kalau itu firman, kehendak Yang melakukan firman itu, Bang Zuma, itu yang benar. Kalau yang membunuh itu bukan pelaku firman. Berarti tidak ada firman, tidak ada kehendak agar Yesus ini dibunuh. Iya toh sampean iki. Loh, Orang ngerti toh maksud kehendak iki. yang dikatakan kehendak itu kan firman. Ide gagasan Elohim, toh? Iya. Berarti kalau kehendak Elohim, gagasan Elohim, pikiran Elohim, berarti itu berupa firman. Pembunuhan terhadap Yesus berarti firman Tuhan. Kalau orang yang ingin membunuh Yesus berarti mereka adalah pelaku firman. Betul? Betul. Yo orang ngono, Bang. Bingung iki. Bukan bingung, itu pola pikir Ayatnya itu sendiri. bukan merujuk ke situ. Loh. Maksudnya kejadian di ayat-ayat itu bukan merujuk di pertanyaan itu. Begitu loh. Sekarang kehendak untuk membunuh Yesus itu sejak kapan ada?
Sejak kapan? Nggak tahu. Sejak dinubuatkan itu solusinya. Sejak untuk dinubuatkan, selamatkan kamu. dinubuatkan, berarti anak-anak Abraham yang berusaha membunuh ini adalah anak-anak yang sedang ingin melaksanakan titah dari firman yang sudah dinubuatkan itu. Betul? Betul, ya itulah yang disebut anak-anak iblis. Betul, saudara-saudara. Anak-anak iblis itu. Nah, bukan terus pelaku kenapa? firman. Loh, kenapa jadi anak-anak iblis? Bukannya yang karena menghendaki, bukannya yang menghendaki itu adalah Elohim. Yang menghendaki pembunuhan ini iblis apa Elohim? Iya, itu menurut abang, bang. Nih Bang Zuma gini. Itu menurut pola pikir abang aja itu. Enggak, saya bertanya. Saya tidak Udah. bukan pola pikir saya ini. Saya Pola bertanya, pikir abang itu pembunuhan, mau didoktrin. keinginan pembunuhan itu kehendak Elohim kah atau kehendak sibilisis? Kalau kehendak Elohim, berarti orang yang ingin membunuh Yesus sedang ingin mempraktekkan kehendak Elohim. Dengan kata lain, mereka adalah pelaku-pelaku firman. Iya, itu pola pikir Anda. Kok jadi saya ya? Sekarang Tuhan yang berkehendak. Sekarang begini, seorang presiden menginginkan kemudian membuat jembatan panjang di Surabaya. Kemudian orang-orang yang mempraktekkan membuat pekerjaan tersebut terjadi, mereka adalah pelaku firman presiden. Betul? Sekarang kalau Tuhan yang menginginkan pembunuhan kepada Yesus, kenapa orang yang ingin melakukan pekerjaan itu disebut sebagai anak-anak iblis? Kalau Anda mengatakan itu kehendak Elohim, apakah Elohim ini iblis? Ayo. Kalau kami itu Bang Juma, kami Iya, pasang gimana? sampai situ Bang Juma. Karena gini, kami kan sebagai menyembah Yesus, ya kan? Iya. Kami kan sebagai Kristen kan menyembah Yesus sebagai manusia, sebagai Tuhan. Iya. Ya kan? Kita bahasnya seputar Yesus saja sebenarnya. Oh, nggak Karena- bisa, saudaraku. Gimana? Muaranya di sini, kawan. Muaranya di sini. Nanti Kalau kalau ternyata, saudara, kalau ternyata halo, penyaliban Cuma. itu keinginan iblis, berarti Anda menerima hadiah dari iblis. Berarti iblis adalah pahlawan. Itu tujuan Anda. nggak gitu Bang Juma. Nah, kalau begitu coba. Kalau begitu mari kita uji. Mari kita uji. Apakah penyaliban itu kehendak Elohim atau kehendak iblis? Ya kalau Elohim itu aku pun nggak tahu apa arti Elohim. Bapak atau Yahweh. Bang Zuma. Iya, Bang piye? Zuma, dari Mas. awal penciptaan itu namanya yang baik dan yang jahat itu sudah ada, Pak. Oke. Karena mulanya itu gelap dengan terang itu dipisahkannya. Oke. Walaupun bersama-sama hidup dalam dunia, gelap Oke. adalah gelap, terang adalah terang. Masa enggak Oke. ngerti bahasa itu, Bang? Justru karena itu, Mbak. Justru karena itu. Makanya muncul pertanyaan. Yesus memberikan indikasi. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena apa? Karena kamu tidak memperoleh firman pada dirimu. Loh, kalau kehendak itu, firman itu, kehendak membunuh Yesus itu berasal dari Elohim, berarti mereka yang ingin membunuh Yesus adalah para pelaku firman. Kenapa para pelaku firman? Kan mereka nggak terima firman. Sekarang yang yang menghendaki kematian Yesus siapa? Tunggu, seperti abang bilang tadi, mereka yang tidak menerima firman dari aku. Jadi ngapain dia jadi peroleh firman? Katanya pembunuhan itu adalah Elohim yang mau, Bapak yang mau. Loh, kok lari ke Elohim yang mau? Itu udah Sekarang nubuatannya. Sekarang siapa yang bernubuat? Hah? Siapa yang bernubuat? Mereka itu membunuh Yesus kan karena mereka tidak menerima ajarannya. Enggak, nubuatannya dulu. Bagaimana bunyi nubuatan? Enggak, intinya benar nggak mereka nggak menerima ajarannya? Iya, betul. Nah, ya udah. Nah, sekarang mengenai salib ini. Salib ini kehendak siapa? Ya salib itu ada nubuatannya untuk nebus dosa manusia. Iya, kehendak siapa? Loh, kehendak siapa? Udah itu Yes. nubuatannya. Nubuatan siapa? Loh, jika itu tidak terjadi, manusia akan mati dalam dosa. Itu maunya Anda. Itu kan sebelum Yesus. Itu mimpi Anda, itu keinginan Anda, itu khayalan Salib Anda. juga ada kan?
Nah, sekarang bukan itu Enggak, Bang permasalahannya. Dimas. Yesus, kawan, Yesus menuduh orang yang ingin membunuh sebagai anak-anak sibilisis. Kan begitu. Nah, sekarang Apa kalau artinya? ternyata yang menginginkan kematian terhadap Yesus itu adalah Yahweh atau Bapa, berarti iblisnya Bapa. Rusak pola pikir Bang Juma. Loh, kok rusak Cuma ini pula? apa? Rusak lah kalau gitu Bang Juma. Lalu siapa yang menginginkan penyaliban? Itu namanya itu peperangan Bang Juma. Siapa yang menginginkan penyaliban? Yang menginginkan itu tidak ada sebenarnya. Ya, Yang menginginkan bukan nggak kehendak ada Yesus, katanya. bukan Nggak kehendak ada lagi. Yang Nggak Bapa ada Tidak yang lagi. ada. terjadi. Bukan tidak ada, itu harus. Nah, itu Udah harus. itu Kehendak Bapa. Ini Kehendak antara anak Tuhan. sibilisis dengan anak manusia ini sudah mulai ribut. Ini yang mana yang betul? Penyaliban Bukan masalah itu betul kehendak enggaknya. Bapa atau Bukan kehendak salah iblis? enggaknya. Bukan salah enggaknya, tapi pola pikir Anda itu salah. Sekarang yang menginginkan penyaliban siapa? Tentukan satu, Bapa Loh. atau iblis? Itu udah kehendak dia yang jadi. Kehendak siapa? ngapain? Kehendak siapa? Jangan Kehendak abu-abu. Bapa. Kehendak Bapa. Tepuk tangan. Kehendak Bapa. Dengan cara apa Bapa kemudian memberikan pengetahuan kepada Anda bahwa dia berkehendak membunuh Yesus? Dengan cara apa? Dengan cara Kok dengan cara itu loh, itu sudah sejarah kok. Sejarah itu loh. nggak dari dibikin. mana Anda tahu kalau Bapak menghendaki kematian terhadap Yesus itu? Taunya dari mana? Pertanyaan Anda itu loh, Bang Juma. Iya, saya bingung pertanyaan Anda. Ibaratnya Bang Juma, Dari mana Anda tahu? bertanya, saya Bang, Dari pertanyaan mana Buma Anda ini sama tahu? dengan pertanyaan anak kecil ini. Masa Dari mana Anda tahu kalau kematian Yesus itu kehendak Bapa? Dari mana Anda tahu? Ayo. Pertanyaan itu ibaratnya seperti kata gini. Siapa yang menyaksikan Tuhan menciptakan manusia? Oh, itu nggak ada yang menyaksikan karena Tuhan saja yang menyaksikan itu. Sekarang, nah sekarang dari mana Anda tahu kalau ternyata kematian Yesus itu adalah kehendak Bapa? Anda tahu dari mana? Lucu Bang Juma ini. Anda tahu dari mana? Kalau dia dari Bapa, berarti Bapa sudah memfirmankan. Kalau Bapa memfirmankan, berarti ada instruksi pembunuhan. Kalau ada instruksi pembunuhan, berarti ada pelaku pembunuhan. Ada aktornya. Berarti aktornya ini adalah pelaku firman. Karena firman itu tidak bisa terrealisasi tanpa ada aktor. Begitu toh? kami Sulit. tidak ngerti Bang Juma. Sekarang kalau Tuhan mengatakan bunuhlah, ini sederhananya, bunuhlah anakku yang kukasihi, kepadanya aku tidak berkenan. Bunuhlah, kata Bapak. Misalnya nih, maka yang melakukan perintah itu pelaku firman atau pelanggar firman? Ayo, goyang digoyang. Ayo, goyang, otaknya digoyang. Yuk. Ayatnya nggak ada itu Bang Juma. Ini perumpamaan. Saudara-saudara di sini mengatakan itu adalah nubuat. Kalau ada nubuat berarti ada Kita kan firman. gini Bang Juma, berbicara gitu kan Iya. sesuai dengan fakta sama di Alkitab. Iya, fakta ada penyaliban, Cak Ayu. Aku akui Iya, penyaliban faktanya itu memang betul ada. ada. Nah, sekarang penyaliban itu kehendak Bapa atau kehendak sibilisis? Itu loh. hendak Bapa atau Bang? Nah, kalau kehendak Bapa, kenapa Yesus mengatakan kepada orang yang ingin melakukan kehendak Bapa ini sebagai anak iblis? Ayo, mana Loh, yang kan betul? dari dulu itu yang tidak percaya sama Yesus itu banyak itu yang dinamakan anak-anak iblis. Orang yang ingin melakukan firman Tuhan itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ayo. Yang melakukan firmannya yang benar toh. Mosok yang membunuh kowe ngono Jadi kuwi. tidak benar kalau ada perintah membunuh Yesus itu, nggak benar itu. Benar atau nggak benar? Ada perintah terjadi, tapi bukan maksudnya itu berarti benarkan. orang-orang yang ingin melakukan perintah itu adalah orang yang melakukan apa? Pelaku melakukan firman. pelaku firman, tapi yang bukan dibenarkan oleh firman Loh, itu. piye toh? Mereka melakukan itu karena Tuhan sudah memfirmankan, Tuhan yang sudah mengatur, Tuhan yang berkehendak.
berarti orang ini melakukan itu karena instruksi firman. Firman itu ada dua, Jadi, Bang. Ada firman baik dan ada apa? firman jahat. Nah, yang melakukan firman jahat ini itu adalah pahlawan Anda atau itu adalah musuh Anda? Musuh. Musuh. Kalau dia tidak melakukan firman untuk membunuh Yesus, piye? Apa yang terjadi, Rek? Yesus tak mati, Yesus tak disalib, dosa sampean kemana? Dibungkus pakai karung goni. Hah? Ya, Ayo. bulet. Ayo. Loh, iya dong. Harus. Makanya tema iki anak sibilisis apa anak manusia sampean itu. Kalau anak manusia sampean tidak akan mau menerima karya iblis. Tak mau menerima hadiah dari eyangmu, iblis. Maksudnya Alkitab ki mau nggak sejarah kaya ngono disembah karo wong Lo kok sejarah apa? Sejarahnya Yesus itu ada penyaliman itu betul. Nggak ada Penyaliman itu ada, dengarin ya aja. betul itu. Dengar aja Bang Sutejo, dengar aja dulu. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan ada firman baik, ada firman jahat, berarti ada yang melakukan firman jahat. Si firman jahat mempraktekkan apa yang difirmankan. Setelah itu mereka memberikan upah hadiah dari firman jahat ini. Apa upah dari firman jahat itu? Apa buahnya? Ya penyaliban toh. Berarti penyaliban ini adalah karya si jahat. Jadi orang-orang Kristen ini anak-anak manusia apa anak sibilisis? Sederhana toh? Ayo. Iya, Ayo. tetap anak Tuhan, Bang. Piye, anak-anak Tuhan kok dapat terima dari firman jahat? Ya maunya kan jahat tapi diubah, disulap jadi apik. Wah, disulap. Wah, disulap macam apa ini? Penyulap aja kamu itu. Itu keunikan ketuhanan kita itu seperti itu, Bang. Uniknya Jadi artinya hadiah sibilisis disulap menjadi hadiah Tuhan. Berarti Artinya dengan yang kata nggak lain, mungkin jadi kalau mungkin. kita masuk sampai ke akar-akarnya, kita geledah sampai ke dalam-dalamnya, maka Kristen menerima salib itu dari sibilisis. Masih mau jadi Kristen? Oh, wajib mau sampai Oh, mau mati, Bang. berarti sampai kalian mati itu jadi Iya. orang-orang yang menikmati pekerjaan Bagus. iblis. Hei, Kristen itu indah loh. Bang Suma. ya Kristen indah yang saya tahu yang kasih indah lah. Oh, Bang Suma rungokno sabar, Sotejo, sabar. Yesus itu dibawa oleh sibilisis ke atas gunung yang tinggi. Diperlihatkan, Yesus, iya paman, maukah aku berikan kamu dunia ini beserta isinya dengan segala kemegahannya? Mau nggak? Aku berikan keindahan, kenyamanan ini semua. Yang penting kamu menuhankan aku, menyembah aku. Keindahan kan dia, keindahan itu dari sibilisis. Itu data itu. Datanya Itu lo nggak dalil. mau. Yesus nggak mau toh? Nggak mau. Ah, berarti Yesus tidak menerima kuasa di bumi, betul? Mengalahkan itu bukan nggak menerima. Apa pula mengalahkan matamu suwe? Mana ada? Ya coba. Oh ya dewi konco lo coba ngono lah. Iya toh. Udah jelas-jelas kok. Lawang Yesus gak mau Bang menerima Sutejo, kuasa Bang itu. Sutejo, kita bawa ketawa aja. Kita bawa ketawa aja. Lawang Yesus gak mau Sebab ini- terima. Aku akan Sebab ini memberikan pakai- kuasa pakai- ini. Ah, pakai nalar segala sendiri, kok. kemegahannya aku berikan, kemuliaannya Iya, no. pun aku berikan. Asal kamu Yesus ngikut aku. Apa kata Yesus? Oga kata Yesus, mending aku makan jengkol daripada aku jadi orang kaya. Segala bumi ini kukuasai. Kata Yesus, jengkol lebih nikmat daripada saya menjadi pengikut sibilisis. Ayo. Lah, sampean Pak Ade sudah ngaku ada firman jahat, ada firman baik. Yang firman jahatnya itu menyalibkan Yesus. Yang firman tidak baiknya, Yesus tidak disalibkan. Berarti kami Muslim berada pada firman baik. Loh, kok Itu sampean namanya tertawa kenapa?
ngepik tak dhewe wong padahal tak dhewe ku urung Bukan kentu. Cak Ayu, loh, faktanya kan ada dua firman itu. Yang pertama firman baik, Yesus tak mau disalibkan. Yang kedua firman jahat, Yesus mau disalibkan. Pelaku penyaliban ini pelaku firman jahat, dan ente nerima hadiah dari situ. Ayo kalau si firman jahat ini pensiun dini, mereka pada bermatian, gak ada yang menyalibkan Yesus, sampean dapat Tuhan dari mana? Ayo. Dosa kalian Anda pikul sendiri sampai neraka. Ya, habis itu sejarahnya masih ada lagi. Setelah Sejarah mati apa pula 3 iki? hari, nah Yesus baru bangkit ulang. Nah itulah yang menjadi kemenangan. Nah, begini Yang saudara abang Sutejo. Itu Saudara menjadi Sutejo. kemenangan orang Kristen karena ada Nah. kebangkitan. Nah, saudara Sutejo, pada saat materi ini guru kita sampaikan, paparkan, sampean bolos toh? Nah, iya kan? Sampean pergi naik sepeda kumbang sama Sutinya waktu itu kan? Sampean ndak ikut materinya Matius 12. Matius 12 itu dosen kita mengatakan waktu itu, orang-orang Farisi datang dan bertanya kepada Yesus, "Paman, iya, tolong berikan kepada kami satu tanda," kata orang-orang Farisi waktu itu. Apa kata Yesus? Angkatan jahat iki minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam masuk dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Berarti pada hari ke-3 anak manusia iki keluar dari perut bumi, dari kubur, bangkit. Itu tanda untuk angkatan jahat. Sampai gak hadir. Piye toh? Makanya kalau sekolah itu yang rajin Sutejo. Udah ku bilang waktu itu rajin-rajin lah masuk. Tapi sampean lebih suka pergi sama Sutia naik sepeda kumbang. Ini nih akibatnya. Tanda jahat pun kamu pakai. Yang pertama angkatan jahat. Yang pertama firman jahat itu Anda ambil. Yang kedua angkatan jahat minta tanda dikasih, bangkit hari ketiga lu ambil juga. Hancur hidup Sutejo, hancur. Udahlah hidup menderita, miskin, muka penuh panu, mati masuk neraka pula sampai. Alamak, miris sekali nasib lo. Gurung wayahe, Bang. Gurung wayahe. Kabeh ku enek wayahe. Delok dhewe wis sing bener karo sing ora. Alamak. Kabeh iki enek wayahe. Lah saiki sampean gawe to the point kaya ngono iku durung wayahe sing iso. Guru wayahe, matamu suwek. Itu dikatakan Yesus, angkatan jahat iki minta satu tanda dan tidak diberikan satu Maksudnya tanda itu apapun. pengadilan yang terakhir itu loh, belum waktunya Apa nanti pula tunggu pengadilan kedatangan. terakhir? Wong angkatan Jangan jahat yang minta menghakimi. tanda. Orang itu minta tanda loh. Kami minta tanda, saudara Yesus. Berikan tanda kepada kami. Apa kata Yesus? Angkatan jahat iki minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain bangkit pada hari ketiga. Bangkit pada hari ketiga itu tanda untuk angkatan yang mulia apa angkatan jahat? Ayo. 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 Angkatan jahat yang menerima bangkit hari ketiga ini loh yang mengajarkan kepada kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi mengajarkan kepada kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda mengajarkan pula ke pribumi. Sutejo terjerat di situ. Piye toh? Tapi bang Sutejo nggak merasa terjerat sih? Merasa terjerat Iya, nggak Bang ya. Sutejo? Namanya Ayam orang ayam disesatkan. Ayam Orang ayam Anda kan sadar sudah nggak? dijamin. Orang dijamin masuk surga, aman. orang ini pun harus sadar bahwa yang dikatakan orang tersesat itu nggak sadar. Loh, Sama. Bukan orang Tapi tersesat kalau nggak itu kan sadar harus itu, sadar. kekristenan itu Sama. nggak bisa berkembang sampai sekarang, Nah. Bang. Bukan cuma di Matius Indonesia. 24. Nah ini sampean bolos orang-orang lagi percaya pada saat kepada Yesus pada itu saat bukti. Yesus ngajar kita waktu itu sampean bolos lagi. Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor Gentenan, nah, 4 nomor gantian dong 5. kalau ngomong. Masa kok nggak Sabar ganti? dulu. Yesus sudah mengatakan setengah jam loh. penyesat itu akan datang dan memakai nama Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah kalau sampean mengatakan Kristen itu banyak miliaran, ya tergenapi toh Cak Ayu. Iya toh? Piye?
kok tergenapi? Nah, penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Loh, memang Kristen masa sesat emangnya? Kan dikatakan oleh Yesus kepada Ya muridnya. bukan dikatakan, itu baru Anda yang ngatakan. Yesus yang berkata loh kepada muridnya, wahai Ini kan murid-muridku, Nah, terus waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, kepada Bani Israel, bukan Kristen, belum ada Kristen waktu itu. Kepadamu yang yang Penyesat. memakai namaku. Yes. Matius 24 nomor 4 nomor 5 tuh. Baca. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia Bukan Nabi-Nabi akan palsu, menyesatkan katanya. banyak orang. Berarti menurut Yesus akan datang penyesat bernama Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Ah, itu dia. Maksudnya itu yang menyesatkan banyak orang itu seperti Bang Zuma penarasi Lah, begini. aku bukan Yesus Nggak dipercaya Kristus. orang-orang Kristen. Sutejo, inilah kalau Yang sekolah bilang- orang yang pakai bilang baju, abang- orang pakai baju putih merah lu sampean pakai daster ungu. Ini akibatnya. yang bilang Di abang situ- Yesus siapa sih? Ini barusan tadi Sutejo mengatakan penyesat itu seperti Bang Soma, sedangkan penyesatnya Bukan penyesat, tapi cara pola pikirnya. Saudara, Yesus mengatakan penyesat itu datang mengaku Yesus Kristus. Bukan Ajab. itu. Matius 24 nomor 4 nomor 5 itu loh. Waspadalah Yaudahlah. kepada penyesat Suka yang Anda aja lah, datang suka kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Sutejo. Bukan, namaku Yesus. Berarti penyesat itu nyamar-nyamar Yesus dan berkata, ya. akulah Kristus. Betul? Betul? Ya, ya betul menurut kamu kan? Lah, itu dalil. Loh, piye? Dalilnya seperti itu lah, Bang. loh. Udahlah Bang ya. Dalilnya kayak gitu. Sampai Nah, kapan? sekarang Sampai kapan pun. sebelum Kristen itu berdiri, Loh. ada oknum yang datang mengaku Yesus Kristus kemana? Ke Paulus. Akulah Yesus. Dengar yang dulu, kau dengar dulu, aniaya. dengar dulu, Nah, itu dia. dengar dulu. Ayo. Dengar dulu ya. Sampai kapanpun abang, sampai gimana pun cara abang untuk menyalahkan ajaran Tuhan kami, itu nggak bakal mengubah iman kami. Udah, titik. Ya. Silakan. Saya tidak Jadi, sedang ingin mengubah imanmu. itu Saya aja. menjelaskan tentang isi Ini Bang kitabmu. Zuma ini dia mau mengambil sejarah dari Paulus. Iya. Nanti dia mau dipanggil Yesus baru dia bertobat. Ibaratnya sampai gimana pun. Dengan menjelekkan Kristen dia akan berbalik nanti Iya, akan Saya nggak menjelekkan loh. Saya menjelaskan Bukan data yang ada di Bible menjelekkan, belum. bukan Matius menjelekkan, 24 tapi di dalam hati Anda itu udah rasa benci. Sampai Nggak gimana ada pun rasa Anda benci, nggak cuman bakalan. kasihan aja sama Udah. kalian ini. Kasihan. Loh, kami nggak perlu Kasihan sama dikasihani kalian. Bang. Nggak perlu Lawan dikasihani. dalilnya. Oke, sekarang kita lihat nih. Matius 7 nomor Oke lah ya, 22, oke ya. 23. Oke dulu. Nggak kuat. Bukan Ya, nggak kuat. Ya. Bukan nggak kuat. Narasi Anda itu udah nggak memungkinkan lagi. Oh ya udah, istirahat saudara, istirahat. Nah, gimana? Bang Sutejo, gimana? Masih kuat? Walah wong sampean sing narasi kuwi lho gak enak pertanyaan. Yang ingin membunuh Yesus itu dikatakan sebagai anak-anak sibilisis. Anak-anak iblis. Iya. Dan sampean menerima hadiah dari sibilisis itu. Iya Bang. Habis itu diubah karena penyalipan itu, diubah dengan sukacita kebangkitan di hari yang ketiga hidup kembali. Itu aduh tadi Jadi udah aku itu jelaskan benar. menandakan saya itu walaupun disalib, saya ampuni dia. Ini mimpi. Saya ampuni. Yang menyalibkan itu loh diampuni. Kebiasaan yang dulu masih dibawa-bawa. ampunilah. Orang ini tidak tahu apa yang dia perbuat. Bayangkan Alamak. mana ada kasih sebesar itu. Itunya ini. Dia itu Anak mengatakan orang ini nggak tahu apa yang mereka perbuat. Maksudnya dikiranya orang ini membunuh Yesus, padahal bukan Yesus yang dibunuhnya. Aku loh, aku isi bilisisis. Yang disalib itu orang terkutuk. Sopo yang terkutuk? Yang terkutuk sopo?
Bukankah Tuhan mengatakan dalam kitab Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah sampean yang makan uang suap. Nah, siapa yang makan suap? Yesus apa Yudas? Yudas toh. Yudas. Berarti yang terkutuk siapa? Ya sakjane ya Yudas. Yudas. tapi kan Berarti tetap sampean Yesus menyembah yang Yudas. Enggak, tetap Yesus yang nerima. Loh, piye toh? Yang disalib itu kan Yesus. Yang terkutuk itu adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yo itulah kelebihan dari Yesus yang tidak Ya kelebihan matamu suwe kelebihan sing bedosa cangkrik yang Sing begitu bedosa di Yudas, tapi yang disalib Yesus itu menandakan. mana bisa berarti salah setting gitu. Seperti itu sejarahnya mau dirubah-rubah, mana bisa itu loh. Loh, yang disalib itu nggak bisa dirubah. Yang disalib itu orang terkutuk, nggak bisa dirubah. Nah sekarang itu siapa yang dikutuk? Yesus apa Yudas? Oh, Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, apa kata Yesus? Aku yang memilih kalian yang 12 orang iki, tetapi satu di antarane adalah si Bilisis. Sopo si Bilisis iki? Yudas. Oh, sampean nyembah Yudas. Wah, Sadar-sadar. ngawur Kok ngawur gue. pula? Kok ngawur Masih pula? ngawur itu. Loh, Mana ada orang Kristen Yesus menyembah Yudas iki, itu loh. Nggak ada Yesus sejarahnya. iki, Yesus iki anak yang disayang sama Bapak toh? Nah. Yesus anak yang dikasihi toh? Nah, Nah, di mana dalilnya? Bapak yang mengasihi orang yang dikasihinya lantas dibunuhnya sebagai tumbal untuk dosa-dosa orang Kristen. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Orang Tuhan berkata dalam Keluaran 23 nomor 7. Apa kata Tuhan? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Iki dalil loh Mas Tejo. Jadi yang kamu sembah itu Yudas si milik kita. itu penyangkalan namanya. Tetapi konsepnya dari iman Kristen tidak penyangkalan seperti itu. Berarti iman Sampai Kristen dulu ini sampai sekarang itu berarti udah iman dipakai Kristen tuh. ini sengklek. Ngawur. Kalau Ngawur apa pula ngawur? Sengklek. Yang dari dikutuk seluruh itu dunia adalah itu pelaku mengakui dosa. pengampunan dosa. Pengampunan Dari dosa seluruh piye? dunia Pakai ini. darah manusia. Wong ini Bang Zuma ini kelahirannya tahun 80-an kok sudah Wah, berani. kata siapa? Aku tahun Begitu. 80-an. Oh, ada-ada aja. Wong dulu itu sebelum Bang Zuma ada itu iman Kristen tuh ndak begini ya, tetap Iya, karena iman ini. Kristen itu cuman manggut-manggut aja. Apa kata pastor, apa kata pendeta, manggut-manggut, dompet keluar, akhir bulan perpuluhan. Itu aja kan. Sekarang tak bisa lagi. Karena orang Islam membangun kemudian peradaban Indonesia agar anak Indonesia itu tercerdaskan, jangan menyembah Tuhan dari barat itu. Gitu loh, Mas. ya belum tentu. Wong kabeh iki panggilan sing milih Tuhan, sing milih manusia untuk percaya kepada Tuhan itu ya Tuhan itu sendiri loh, Bang. Bukan karena kemauan kita. Kita jadi orang Kristen itu bukan kemauan kita. Dari Tuhan sendiri. Menurut Mbah Sutejo iki, apakah pencipta langit dan bumi yang disebut Tuhan ini bisa jadi bayi? Bisa. Bisa jadi bayi. apa? Bayi. Penciptaan langit dan bumi, Sang pencipta jadi bayi, manusia bisa toh? Loh, kok jangankan jadi bayi, Bang. Jadi kamu setan itu bisa? lek mikir piye? Jadi Kok setan jadi bisa? manusia pun, jadi apapun ya bisa toh kalau dia kehendaki. Menciptakannya semuanya bisa. Iki namanya otakmu suwe. Mana bisa? Oh, iyalah. Ojo ngono,
Wong Tuhan pencipta langit dan bumi jadi orok. Kalau Tuhan jadi orok, yang menjaga alam semesta ini siapa? Sing jaga kuwi alam semesta iki ya Tuhan lah. Loh, Om tuangnya udah jadi bayi, Om nggak terlambat disusuin aja nangis dia. Loh, tapi kan cek iso dadi bayi ya iso dadi Tuhan. Wah, loh, Hidup di dalam alam. gimana mau jadi Tuhan? Gimana mau menembus jadi ruang dan Tuhan? waktu namanya Gimana yang mau maha jadi itu menembus Tuhan? ruang dan waktu. Saudara, Bisa bagaimana kesana mau kemari. jadi Tuhan? Untuk nete aja butuh mamanya. Long manusia aja bisa sakit sekarang di sini, sekarang di sana, apalagi Tuhan. Saya Tuhan- sekarang di sini langsung Tuhan di mukanya pencipta Bang langit Bima dan lo bumi bisa. jadi bayi. Manusia itu. Tuhan pencipta langit dan bumi jadi bayi. Masuk otak. Masuk. Masuk. Masuk di otak. Hah? Otak wedus. Oh, Tuhan jadi bayi piye? Jadi kesimpulannya, Saudara Sutejo, ia menginginkan penyaliban itu, dan yang menerima penyaliban itu, hadiah penyaliban itu adalah anak-anak sibilisis berdasarkan pernyataan Yesus di dalam Bible Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 47. Nah, memang Bang, kalau tidak ada penyaliban Kristus, semuanya itu tidak bisa untuk masuk surga. Karena apa? Semuanya sudah jadi anak-anak iblis waktu ada dosa yang mengikat dari keturunan dari nenek moyang dari Adam dan Hawa, itu manusia sudah punya dosa yang mengikat. Berarti Yesus Mulanya juga itu punya dosa. diselamatkan. Berarti Yesus juga punya dosa. Dia mengalahkan dosa. Oh enggak, dia mewarisi dosa juga. Tapi kan dikalahkan dengan Enggak ada cerita dengan seperti ya. itu, enggak ada. Jadinya Yesus ini enggak bisa kemudian dia menjadi penebus dosa. Kenapa? Karena Yesus ini juga menanggung dosa. Matius 1 nomor 1, silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, sampai kepada anak Adam dia. Berarti dia juga mewarisi dosa. Gak bisa. Lebih kudus kambing. Karena kambing gak mewarisi dosa. Karena kambing tidak berasal dari silsilah Abraham, Daud, dan juga sampai ke Adam. Ayo. Nah, mumet kabeh. Salah wis. Wis gak bener gue nanti. Melenceng aduh gue. Gue gak podo koyo sing diajarne awake dhewe waktu sekolah ning pendito kae kuwi. Ajarane pendito gak koyo ngono. Sama kali. Pusing dia kan. Begitu Mas Sutejo. Jadi kalau orang beragama itu harus selaras antara akal dengan wahyu. Begitu loh. Agama ini harus selaras dengan akal. Kalau nggak selaras dengan akal, maka botol pun bisa kau tuankan. Karena nggak punya akal, cuma didoktrin aja. Wah, Tuhan jadi bayi, Tuhan jadi botol. Untuk apa Tuhan jadi botol? Ya untuk kemudian menampung air. Ada-ada aja itu doktrinnya. Kalau sudah menjadi doktrin, apapun bisa gitu loh. Gak bisa. Ngelek-ngelek ngono kuwi loro ngerti. Oh nggak bisa. Gimana mau pakai ngerti wong ajaran agamanya nggak pakai akal? Ngerti ya pakai akal. Sutejo, masih kayak dulu sampean. Orang di warung makan 3 bayarnya 1. Itu pun yang bayarin aku. Wah. Aduh. Tapi jelas gue Bang, Tuhanmu karo Tuhanku ku wis beda. Tuhanmu Allah, Tuhanku Yesus, ngono ae lho penak-penakan. Tuhannya sudah beda-beda, berarti surganya nanti beda-beda begitu. Mimpi sampean. Surga Iya dong. Tuhan itu cuma satu, siji. Iya, lek kanggeku siji tapi kanggemu ya siji, berarti ada 2. Begitu. Enggak, salah satunya antara Tuhanmu dengan Tuhanku yang palsu. Ya bagaimana kalau enggak toh?
semuanya saya punya itu yang asli, yang jelas. Karena Gimana mau asli wong Yesus yang kau tuhankan itu masih biar karena duluan lahirnya itu mana lebih duluan, wong kamu baru era 89-an. Wah, bukan itu masalahnya. Masalahnya Tuhan kamu itu masih bertuhan, masih ada level di atasnya. Kata temanku, tapi yang megang kunci, yang megang kunci, masa ya? Nah, masa ya? Ada pejabat yang lebih tinggi di surga katanya. Gumasa. Nah, ada temanku pensiunan tentara Vietnam, dia mengatakan di surga itu ada pejabat tinggi namanya Bapak. Yesus itu pejabat kedua, dia wakil berarti. Ngawur. Nggak bisa. Nah, itu Gumasa yang ngomong kayak gitu. Ada yang sudah meninggal itu hidup kembali menyaksikan dia itu sebagai raja di sana, pemegang kunci utama. Itu kesaksian. Raja di mana? Raja di mana? Nanti kalau ada orang meninggal terus hidup ulang dikasih penglihatan, nah tanyain pada dia bagaimana itu misalnya di surga. Apakah ada kawanku ada di sana, kawanku ada di sana. Pulang dari sana, aku tanya sama dia, kamu lihat Tuhannya Kristen di sana? Katanya iya, pakai tato. Ada, aku baru iya, mualaf. katanya pakai tato. Cuman itu tatonya waktu di dunia itu kan tatonya itu masih cicak. Sekarang tatonya udah berubah jadi buaya besar sana. Iya toh. Jadi kesimpulannya Sutejo ini adalah anak-anak sibilisis dan dia akan bersama dengan bapaknya masuk ke dalam neraka. Gitu ya, Saudara Sutejo? Iya, masa aku ngawur Lah, siapa lagi? yang nerima hadiah dari setan sampean. Oke. Oke itu ya kesimpulannya itu ya. Wis ndang meduno kowe meduno gak masuk kowe. Apa medune? Turun aja ndang masuk. Nanti aku disuruh aja turun. Yang cantik itu yang ngomong. Yang ya sudah, saya simpulkan yang menghendaki penyaliban itu hanya anak-anak iblis berdasarkan dalil. Nah sekarang saya serahkan kepada Saudara Sutejo, mau selamanya jadi anak setan atau berubah jadi anak manusia, terserah sampean aja. Mau gila permanen silahkan lo, nggak ada paksaan, saya enaknya dewe aja. Oke, permisi yo. Oke. Enak kali kok suruh guru saya turun. Sampean yang gak ada ilmu kok. Sutejo, minum anggur asam dulu. Tejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam. Kepala. Ya, izin Bun. Nih Bang Erik FS ini kenapa Bang Erik? Aku baru dari mualaf Muslim, Bang. dari Kristen Bang. Dari udah mualaf Bang 3 bulan, tapi otakku langsung kotor. Otakku langsung kotor Bang. Maunya kawin melulu. Sebentar Bang. Sesudah mualaf. Iya. 3 bulan baru mualaf. Istri saya dulu satu. Nah, sekarang udah kotor otakku Pak. Mama kau udah kau kawini juga? Minta kawin melulu saya ini ya. Iya, Gemetaran mama aku. kau udah kau kawini, mama kau. Kan? Gila kan? Saya disesatkan Allah Pak, disesatkan. Aduh, ya Allah. Iya. Maaf, Sutejo. Mau kawin mulu, kalau mau kawin mulu ke negara yang mayoritas Kristen. Sana tuh sampai kena AIDS tertinggi di dunia itu negara-negara mayoritas Kristen tuh. Kalau kau udah bosan lubang yang di depan, nah Kristen juga tuh. Yang lubang yang di samping juga bisa. Bebas kau di situ. Kalau kamu bebas kayak binatang sana, gitu loh. Ya. Lawang di Kristen itu nggak ada syarat sah nikah. Itu apa di Kristen? Syarat sah nikah ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Cuma ngikut-ngikut.
Coba apa syarat sah nikah di Kristen? Coba dalilnya mana? Syarat itu dia itu harus sidi dulu. Artinya sidi itu dewasa iman. Dalilnya mana? Dalilnya. Dalil. Ayat siji. Dalil. Kalau lening Kristen itu gak ada dalil, yang ada itu firman. Waduh. Lambumu lerek cilik. Ngomong kabeh sampean iki. Wah, matamu suwek. Mana ada? Gak ada dalil kok bikin-bikin dalil. Syarat sah nikah dalam Kristen satu berdasarkan dalil, berdasarkan firman. Mana? Batasan usia nikah di Kristen berdasarkan firman apa? Coba sebutkan. Dewasa, Bang. Dalil di mana? Dalil. Firmannya di mana? Ada? Tak ada. Wong kalian bikin-bikin aja ikut-ikut prosesi Yunani. Oh. Terus kemudian di dalam Lukas 23 itu loh. Di situ jelas dikatakan Yesus membolehkan poligami tanpa batas gitu loh. Penasaran dia kan? Cari dalil. Tak golekane dalile kok ora enek dalile. Dalil dia cari dia. Ada kan? Enggak ada. Ya memang enggak di situ dalilnya. Dalilnya itu di Lukas 18 nomor 29 nomor 30 kata Yesus, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan memperoleh istri berlipat kali ganda saat ini juga. Jadi kalau jadi pengikut Yesus, kalau mau jadi istrinya itu banyak seperti buih di lautan, ya jadi Kristen. Dalilnya ada toh. Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30. Di surga pengikut Yesus dijanji 100 bini. Dalilnya di mana? Matius 19 nomor 29 toh. Alah angel iki lek debat karo Bang Zuma iki wis ora masuk belas, aku tak mundur ae wis. Cilik Kok Melayu Mas? Ojo Melayu Mas. Dalilnya ada Sutejo. Ada firmannya yang mengatakan itu. Tangane iki lho aneh-aneh, ora membangun. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, karena kerajaan Bapa, maka dia akan mendapatkan istri berkali lipat saat ini juga. Dalil di dalam Bible. Masalahnya orang Kristen ini gak pernah baca Bible. Takut. Karena Bible itu musuh terbesarnya Kristen itu, musuh beratnya itu Biblenya sendiri. Ya ora iso to wong firman kuwi Bible kuwi sing nuntun kok. Loh, coba lu baca, sampean baca coba. Lukas 18:29 nomor 30. Berani enggak sampean baca? Iki lho Bang Zuma. Ora kesel-kesel mau iki. Mbah Bang Zuma kok lek ngomong. Sampean piye to Mas? Dapat jewer dari bininya. Oh. Rasain. Diseneni bojone ya Mas. Udah 3 hari enggak mandi, oh. Dijewer sama bini. Lah iya. Kok iso? Takut bininya takut, oh, ternyata Yesus ngajarin poligami tanpa batas, istrinya takut. Wah, ya mantap, Le. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Mantap betul. Si suaminya sampean itu bisa sampai beranak cucu sampai 200.000 pun bisa tuh dalilnya tuh. Bininya nggak terbatas. Yang penting ucoknya kuat. Masalahnya ucoknya Sutejo ini udah layu. Halo, walapane teko kali dipangan. Dang mangan. Nah, bininya ngamuk, nggak mau dipoligami. Wah, dalilnya ada perintahnya, piye toh? Disuruh makan Yang jadi dia Kristen, bini harus jadi banyak. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Kata siapa nggak ada perintah poligami di Bible? Banyak dalilnya tanpa batas. Orang Islam membatasi cuma 4, Kristen nggak dibatasi. Rakus. Orang poligaminya bukan cuma lawan jenis, orang sesama jenis juga dinikahi pun. Wah, rakus. Bang Zuma ayah sekolah ini gak lulus.
Sekaretmu mana ada. Mosok penjelasan jelas nih kaya ngono kaya wong Lah udah tahu. baca iki, baca. Lukas 18 nomor 29 nomor 30 baca itu. Jelas kok di situ perintahnya. Barang siapa yang meninggalkan bininya yang jelek rupa karena Tuhan, maka dia boleh menikah sampai sekarang juga bebas mendapatkan berkali lipat ganda. Tong dalilnya ada kayak gitu kok. Bang Suma pakai sinden dong sekali-sekali. Gak mau. Kasetnya rusak. Mana saya punya teman yang Kristen tadi? Kata Yesus kepada mereka, Ayo dijawab, dibantah. aku Jumpa berkata semua ini. kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Bapa meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini. Oh, iki dalil mantap Oh tenang. iya wong dalil tapi wong ora Oh, dalil Lukas 18 nomor 29. Barang Tapi siapa tidak yang mengarah ke meninggalkan situ. istrinya Penjelasannya itu karena tidak mengarah ke kerajaan situ. Bapa, maka dia akan menerima berkali Bener, ah. lipat ganda saat ini juga. Nanti kalau Wah, sudah mantap dosa, Bang tenan. Juma baru tahu. Bang Juma ini belum ngerti dosa dia. Ya. Nanti kalau sudah kena dosa baru tahu rasa. Hai. Sutejo, saranku lu masuk botol lagi deh, masuk botol. Mari nih tak undang nih Pak Bambang Nursena sih. Ben kowe ra iso ngomong kok. Bambang Nursena pula tuh bang. Silakan. Yang mana? Dia mau undang Bambang Nursena. Kalau udah diundangnya tak bisa ngomong. Anak murid katanya. aku itu, murid aku itu takut sama aku. Tahun 2019. Sorry bukan. Tahun 2008 aku kirim email ke beliau. Sampai sekarang nggak dibaca-baca, nggak dibuka-buka emailnya. Undangan untuk dialog, tapi si Bambang Nursono tak menggubrisnya. Oh, takut. Selamat malam semua. Malam. Selamat malam. Ya, Yo, ya. Bang Sobat, baik. ya. Kamu itu memang bagus, kamu itu terkenal. Tapi upaya kamu meruntuhkan ajaran kekristenan sama sekali tidak. Karena Anda itu, maksud saya begini. Bagaimana mungkin kau mengatakan itu padahal faktanya sudah terjadi? Udah banyak orang yang menerima Anda kebenaran saja dengan yang meninggalkan keliru. menyembah terhadap Itu Kristus. ibarat Anda itu memukul di dalam dunia tinju, Anda memukul tidak kena sasaran itu. Kan begitu. Kemana dia ngomong? Nggak tahu, main tinju katanya. Lidahnya nggak. Ibarat, maksud begini Bang Nur. Gimana? Bang Suma ini menyerang kekristenan itu ibarat seorang petinju yang memukul. Loh, kok aku pula yang nyerang pada Kristen? sasaran target kan itu. Saudara, saya nggak nyerang Kristen. Bible yang menampar Kristen, kok aku pula yang nyerang Kristen? Anda yang tidak paham seolah-olah sesuai pendapatmu kan gitu. Lah itu Bible loh. Kan nggak punya kerjaan. Bukan supaya dapat Bible. duit, Bible ya. itu Tapi kita harus Bible ada. yang mengatakan Biarkan itu aja. Bible. Iya, yang Bible. percaya Anda. Barang Bagaimana siapa yang Oke. meninggalkan bininya karena Bagaimana kerajaan ada Tuhan, orang yang orang maka dia akan memperoleh lipat kali ganda saat ini juga. Itu Bible. Kami puja-puja. Bible salah itu yang memahami mengatakan. maksudnya Ini begitu, nih Pak. kami bang. Kristen kayak gini suka menjadi jelek. Loh, Bible yang nampar kalian kok. Aku pula yang Bukan disalahin. Anda Bang Suma yang salah memahami Yang membela maksudnya. Tuhan. Bukan Bible gitu Pak. Satu-satu Masa? bang. Agama, bodoh. Sebentar, Angel, satu-satu. Angel diam dulu. Nggak Aku mampu agama berhadapan dengan Bang memang. Suma. Endel, diam dulu, Endel diam. Silakan Kenama. Oh, Ya sebentar ada dulu, orang Endel diam. Silakan Kenama.
Silakan, kayak nama. Satu-satu lah. Silakan kayak nama. Oi, mati pula deh bang. Nah, bang. Bahaya nih. Juma, kapan kau taubat Juma? Kau hanya memfitnah aja taumu. Kapan kau taubat? Bela Tuhan Yesus, tapi kelakuannya kayak kau kan, kami bakar. Nah, maksudnya bertobat itu saya jadi Kristen gitu. Dibela gitu loh. Itu namanya memalukan umat Kristen kalau ada kayak Jadi kalau maksudnya saya bertobat itu jadi Kristen maksudnya. Enggak, entah pun kau ateis, lebih bagus ya kau ateis daripada kau kayak gitu. Manusia pun tapi kau otakmu binatang. Tahu kok setan otakmu. Ya, Alasannya kau mengatakan saya binatang apa? Kristen lah, kayak gitu. Alasannya kau mengatakan saya binatang apa? Kurang asal. Karena saya menjelaskan bahwa bukan Yesus yang disalib gitu. Ya itu bukti kalau saya itu ada Roh Kudus di dalam diri saya. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes 16 nomor 13 nomor 14, apabila Roh Kudus itu datang, Roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Kalian orang Kristen bukan memuliakan Yesus, tapi menghinakan Yesus. Itu loh. Kalian tidak pernah memuliakan Yesus itu. Ketika ada pengabaran Yesus ditampar, kalian aminkan. Yesus diludahin, kalian iyakan. Yesus ditonjok, diludahin, kalian iyakan. Kalian tidak memuliakan Yesus. Kalian menghinakan dia. Kalian berkongko-kongko dengan iblis untuk menghinakan Yesus. Itulah kalian. Sedangkan Yesus berkata, Roh kebenaran itu datang, tanda-tandanya memuliakan aku. Nah, itu kami kan umat perkataan Islam. Zuma. Itu kan Yesus yang berkata. Zuma. Yesus yang berkata itu. Yohanes 16 itu bukan perkataan saya. Seperti yang Zuma narasikan. Yang coba Yohanes 16-nya coba Anda baca. Coba Anda baca. Saya pingin dengar. Yohanes 16. Apa yang dikatakan di Yohanes itu? Tadi saya sudah baca, tapi Anda mengingkarinya. Iya, Bu, enggak ada kami mengingkarinya. Kamu salah menafsirkan apa tadi maksud saya baca Yohanes 16 itu tadi saya baca, Bung, tapi Anda mengatakan tidak seperti itu di dalam Bible. Ini baru anak kemarin sore kami ini. Kenapa kamu mute? Jangan di mute. Oke, saya bacakan dalilnya boleh ya? Ya. Saya baca dalilnya ya. Oke. Apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memuliakan aku. Jadi Roh kebenaran itu memuliakan Yesus. Salahnya di situ apa? Yang kamu protes di situ apa? Dengar dulu. Apabila yang kamu masalahkan di situ apa? Makanya didengar, Bang. Kalian menghinakan Yesus, bukan memuliakan Yesus. Berarti di dalam diri kalian itu tidak ada roh kebenaran. Yang ada adalah roh setan. Itu loh. Yang menginginkan Yesus diludahi setan, yang menginginkan Yesus dibunuh setan, dan kalian mau. Kalian percaya itu. Sesuka hatinya melakukan apa yang di surat Sahih Bukhari 4414. Enggak nyambung. Dia hanya mengikuti keinginan Muhammad, Mas. Enggak nyambung. Yohanes 16 nomor 14, apabila roh kebenaran itu datang, dia memuliakan aku. Nabi Muhammad memuliakan Nabi Isa, memuliakan Yesus. Coba. Ya. Ayo. Nabi Muhammad memuliakan kemudian orang yang datang. Orang yang datang kepada Bani Israel. Urus dulu itu. Sedangkan dalam Kristen tidak ada Yesus itu dimuliakan, nggak ada. Malah Yesus itu dikatakan makhluk yang terkutuk. Ayo. Kalian mengutuk Yesus. Itulah kalian. Bukan dulu kaki ala SWT masih di neraka. Bukan roh yang memuliakan Yesus yang ada pada diri kalian itu. Ya kan? Roh yang ada pada diri kalian itu
adalah roh iblis, bukan roh kebenaran. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Loh, kami berjuang mati-matian 24 jam kok. Memuliakan Yesus, menyadarkan kalian untuk tidak menghina Yesus. Kalian tetap saja pokoknya nggak mau. Yesus itu harus yang ditampar, Yesus yang harus dibunuh, Yesus yang harus diludahin, Yesus, pokoknya Yesus yang mati terkutuk, pokoknya Yesus. Itulah kalian. Berarti yang ada pada diri kalian itu bukan roh kebenaran. Karena roh kebenaran itu ketika datang memuliakan Yesus. Artinya kalau ada yang menghinakan Yesus, merendahkan Yesus, orang yang penuh dengan roh kebenaran itu akan melawan, akan meluruskan, akan menyadarkan bahwa kalian itu salah. Yesus itu tidak begitu, Yesus itu tidak dihinakan, Yesus itu mulia. Tidak diludahin, tidak ditampar, tidak ditonjok, tidak digantung, tidak ditelanjangin, tidak dibunuh. Tapi kalian marah, kalian ngamuk, kalian menghina Nabi kami, kalian menghina Tuhan kami. Padahal kami datang untuk memuliakan Yesus yang kalian hinakan itu. Paham? Siang malam kami memuliakan oknum yang kalian katakan terkutuk itu, tapi tetap kalian salahkan kami. Harusnya kalian itu berterima kasih. Siang malam kami itu kemudian menjelaskan kepada kalian, menggunakan Bible pula tuh supaya kalian itu tersadarkan. Tapi kalian tidak mau, tetap saja mempertahankan. Enggak, yang dikutuk Yesus, yang dibunuh Yesus, yang diludahin Yesus, yang ditonjok Yesus, yang ditampar Yesus, yang diseret Yesus, yang ditelanjangin Yesus. Pokoknya Yesus semua kehinaannya. Semua kehinaan ada pada diri Yesus. Nah, itulah kalian. Jadi roh yang ada pada diri kalian itu bukan roh kebenaran, roh iblis. Kalian itu anak-anak iblis. Masya Allah, syukran sahabat. Kalian itu anak-anak iblis. Kalau dalam diri kalian itu ada roh kebenaran, mustahil kalian percaya kalau manusia suci utusan Tuhan kepada Bani Israel itu mati dengan jalan dikutuk. Oke? Sadarilah itu saudara-saudara. Silakan Dinda. Iya, Roji Pandawa, Roji Pandawa yang naik Muslim ya, Muslim, Kristen ya, Pandawa, Roji, Ya, Roji di izin, muka, oh ya, agama apa bang? Bang Pandawa di monitor bang. Oh turun. Bang Roji turun juga. Turun. Kak Veronica monitor kak. Taulah. Oh, abang-abang rupanya. Ya, Bang Veronica. Muslim non Muslim, Bang. Bang Veronica monitor, Bang. Pak Veronica. Yang naik Kristen, bukan Muslim, ya? Diturunkan aja bang. Oh iya, siap. Bang El Dogel, monitor Bang, selamat malam. Selamat malam Bang El. Bang El Dogel, monitor. Selamat malam Bang El. Selamat malam. Ya, noise itu Bang coba El Dogel, doubling. Doubling Bang El. Diperbaiki dulu jaringannya. Ya, noise itu coba doubling. Doubling Bang El. Diperbaiki. Ari doang. Ari. Halo Ri. Ari. Oh, malah. Oh, malah ngomong. Bang Roji. Assalamualaikum Bang. Kayaknya Muslim Bun, kayaknya. Salah. Yang naik Kristen, tolong ya mengerti dulu bahasa Indonesia yang naik Kristen, biar kita di sini diskusi. Kalau Islam semua udah banyak di atas. Iya, yang penting diskusi sudah ndak usah dengan Bang Nah, itu Suma. Pak Tejo udah monitor lagi itu Bun. Udah makan tadi, disuruh makan Kenapa sama dengan istrinya Bang tadi Bun. Zuma? Bang Zuma bebek keras aja. kepala.
Enggak lah, Apa sih, enggak Bang? keras Gimana? kepala. Ya iki Sampean kepinter. mas, sampean sing bulet mas. Keras kepala gimana? Terlalu gawe akal kepinteran, gak gawe hati. Bang Zuma ini lulusan dari Vatikan loh. Bayangkan, orang S3 dia sudah S5, bahkan mau nyampe S10. Di Vatikan 15 tahun, ya, 2 tahun di Golgate, 4 tahun di Jeru. Bayangkan. Sekarang Sutejo di mana pendidikannya? Di Mopuya. Oh, kui mas. Apa? Di Mopuya SD kelas 5 saya. Nah, terus sampean iki lho kok iso ngetutno pendeta sampean sing jelas-jelas gak ngetutno Bible. Masalahnya kan Bible kimu menjelaskan kan nggak sama dengan Bang Zuma penjelasan, beda sekali. Lah, Bang Juma tidak menjelaskan, Bang Juma membaca gitu. Iya, tapi membacanya itu mengarah ke jalur lain, tidak mengarah ke jalur Bible yang sebenarnya. Bukan mengarah, itu memang yang tertulis demikian, tidak ada mengarahkan, itu gak ada. Berbeda dengan pendeta, memang pendeta itu diajarkan untuk mengarahkan. Lah Bang Zuma mengarahkan kemana coba? Mengarahkan kemana memangnya Bang Zuma? Gak ada kan Bang Zuma mengarahkan. Itu tadi kan di masa pengikut iblis itu tadi kan enggak di situ. Kalau pengikut iblis otomatis sudah Bang Zuma kan bertanya tadi sama Bang Sutejo kan. Ini kan buktinya orang-orang Kristen tuh dibilang anak iblis tapi melakukan kebaikan, memberi sumbangan, memberi ini. Iya, itu konteks lain. Tapi yang ditanyakan di awal tadi kan bukan soal itu. Kan bukti Saman kan di apa sih? Saman tadi berbicara dengan Bang Zuma menggunakan bahasa Jawa. Giliran sama orang Jawa Anda menggunakan bahasa Indonesia. Gimana Anda ini? Bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia. Nah itu, kalau gitu baiklah. Bisa. Ya silakan. Sekarang soal botol dulu lah, botol. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini minyak, botol dengan tutup. Kira-kira disebut apa? Wah, itu sudah dibahas bahas lagi. Yang lain dong. Disebut apa? Jawab. Ada minyaknya, ada botolnya, ada tutupnya. Nah, ini udah bersatu. Disebut apa? Ya labelnya minyak angin ya, minyak angin dong. Isinya nggak cocok dengan minyak angin ya berarti palsu begitu. Jadi botol ini bisa disebut tutup, tutup bisa disebut minyak. Iya dong, bisa dong, namanya satu. Nah, sekarang minyaknya yang mana? Di dalam botol. Nah, tutupnya ini bisa disebut minyak. Ya kalau tutupnya nggak bisa disebut minyak. Nah, tapi dia bersatu dengan botol dan minyaknya juga bersatu di sini. Nah, karena tiga yang berbeda. Sebentar. Bapa hakikatnya adalah ilahi. Yesus hakikatnya manusia. Roh hakikatnya roh. Pertanyaan saya, dia bergabung menjadi satu hakikat disebut apa? Disebut satu hakikat itu ya satu keilahian, satu keilahian, satu Allah dia. Nah, hakikatnya Yesus apa? Hakikatnya Yesus. Kalau Yesus tetap Yesus, dia bukan Bapa. Dia manusia bukan? Yesus ya Yesus, juru selamat. Manusia bukan? Saya tanya, hakikat. Mas Sutejo tahu nggak apa arti hakikat? Ya, manusia, dia manusia. Ya. Tahu nggak apa arti hakikat? Iya, sudah Yesus itu manusia, sudah Nah, itu. kalau Bapa itu hakikatnya apa?
Sang Pencipta, ilahi. ilahi. Nah, roh hakikatnya apa? Dia adalah di dalamnya ilahi itu sendiri. Roh ilahi, namanya roh ilahi juga. Yesus juga ilahi. Tapi bukan berarti Yesus juga, tapi dia bagian dari Bapa. Karena dia keluar dari Bapa. Lu alah Tuhan. Tak turu ya aku maringin lagi. Wes. Bulat. Nyapa tuh? Kemana? Kemana? Sutejo diluruskan dulu otaknya. Saya sudah bilang dia itu manusia ilahi, begitu loh. Manusia ilahi itu sama dengan sama nih piye kalau penjelas. Nah, waktu dia bayi, apa yang bisa dia perbuat sebagai ilahi? Sebagai ilahi dia buat tetap keilahiannya ndak terkoyak toh. Tetap ikut. Saya tanya, pada waktu dia bayi, ya kan? Apakah bisa dia mengganti popoknya ketika dia lagi pipis? Itu pertanyaan ndak masuk di kan. Loh, sekarang begini. Kelahiran Yesus itu ndak mengarah ke pertanyaan itu. Sutejo, kamu pernah nonton Ultraman nggak? Ultraman Taro. Nah, Ultraman itu bisa berubah. Kalau dia tidak berubah, dia jadi apa? Manusia, kan? Nah, pada waktu dia berubah, dia jadi apa? Ultraman. Dia punya kekuatan, kan? Nah, Yesus waktu bayi sudah jadi Tuhan, bukan? Jadi manusia, tapi dia manusia. Bukan Tuhan. Loh, biye Tuhan itu kategorinya Tuhan itu loh besar sekali. Masa aku dibatasi seperti berarti Yesus ilahi yang tidak besar. Kamu tahu nggak definisi ilahi itu apa? Nggak terbatas. Nah, jadi Yesus memiliki kekuatan yang tidak terbatas kan, karena dia Tuhan. Betul. Nah, waktu dia bayi itu dia memiliki kekuatan ilahi enggak? Ya, tetap kekuatan ilahi ya ada toh. Oke. Waktu dia bayi, dia bisa nggak menggantikan popoknya waktu dia pipis? Loh, enggak tertulis di situ mulanya. Bahkan popok kok ditulis kan ya enggak. Coba tanya sama Bang Juma. Ada ayatnya itu mau tertulis. Biar Bang Juma lulusan Vatikan atau di mana itu. Iya. Sekarang secara logika lah, begini Sutejo. Yang menciptakan langit dan bumi ini siapa? Yaitu Sang Pencipta itu tadi yang dibilang tanpa batas, itu ilahi tanpa batas. Oke, betul. Berarti dia bisa menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan manusia ini siapa? Tuhan juga kan? Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan masuk nih ke dalam perutnya manusia, bluduk, ya kan? Masuk dia kan? Ya kan? Berarti Bunda Maria waktu itu mengandung Tuhan, benar? Benar. Tuhan dilahirkan. Lahir dia kan? Lahir. Nah, pada waktu Tuhan dilahirkan, dia nih lapar. Dia menangis kan? Apakah dia bisa mimik sendiri? Ya, yang jelas tanpa mimik sendiri ya tetap dia mimik dong itu loh. Itu enggak tertulis. Kira-kira begini. Yang dilahirkan Bunda ini baik-baik. Saya itu loh. Dengar dulu Tejo, dengar. Yang dilahirkan Bunda Maria adalah Tuhan. Tuhan ini memiliki kekuatan besar yang tidak ada batasnya. Nah, lahir ini Tuhan ini. Lahir ya kan? Pipislah dia. Ngompol rupanya kan begitu. Nah, sesudah itu apakah Yesus yang waktu masih bayi mungil dia memiliki keilahian, kekuatan yang tidak ada batasnya, bisa mengganti popoknya atau tidak? Iya, walaupun dia itu mempunyai
tetapi itu harus jalan demi langkah demi satu langkah, tidak langsung harus berubah jadi maha kuasa begitu. Apa diselesaikan dari zaman itu, tidak mau tunggu Yesus datang aja waktu zaman di ini Adam dan Hawa mau makan. Semua manusia tidak ada kehidupan sampai sekarang. Semuanya kan ada waktunya, langkah demi langkah itu harus berjalan sesuai dengan kemanusiaan. Bukan harus begitu. Jadi apa yang dilakukan, apa yang bisa membuktikan bahwa Yesus Tuhan pada waktu dia bayi? Apa yang bisa dibuktikan sama Yesus pada waktu Yesus masih bayi, dia adalah Tuhan? Loh, itu orang Majus dari timur itu menyembah, mempersembahkan emas, kemenyan, dan beda yang mempersembahkan. Begini loh, Bang Tejo sebentar. Menyembah. Sebentar Bang Tejo. Sebentar Bang Tejo. Sebentar Bang Tejo. Dari Arab Bang Tejo sebentar. Sekarang begini Bang, ketika Abang pergi ke bengkel karena rusak kendaraan Abang, berarti orang yang memperbaiki kendaraan Abang adalah dia seorang otomotif, sudah mahir di dalam perbengkelan mesin, betul tidak? Silakan dibuka mic-nya Pak Tejo. Betul tidak? Betul kan? Sendiri nih nganunya mic-nya saya mau ngomong. Makanya jangan ngomong terus loh Bang. Abang ngomong itu tidak ada betulnya. Abang pergi ke bengkel, motor Abang rusak. Yang memperbaiki motor Abang ini apakah orang yang mengerti listrik? Tidak kan Bang? Lu yang jelas yang memperbaiki motor itu yang mekanik toh. Nah, tapi kalau sekarang begini, motor, udah jangan panjang Bang, jangan panjang. Panjang. Nah, jadi begini Bang, ya. Yesus yang katanya adalah Tuhan, dia memiliki kekuatan yang tidak ada batasnya karena dia yang menciptakan langit dan bumi. Pada waktu dia bayi, apa yang bisa membuktikan bahwa dia bayi ini dia adalah Tuhan? Waktu di bayi itu, ya. Pertama malaikat menampakkan diri kepada Bang, begini loh Bang. Bang, terus, suatu mukjizat Bang, suatu keajaiban Bang, keajaiban. Paham Abang? Nggak paham ya? Aduh. Paham. Keajaiban. Nah, keajaiban apa yang dibuat Yesus pada waktu Yesus bayi? Tidak ada, dia itu tanpa laki-laki. Oke, tidak ada. Jadi itu sudah. Oke, ya terima kasih. Anda sudah terus terang. Berarti tidak ada. Opung Nami. Halo. Salam. Ya, selamat malam Opung. Salam. Lu diam. Ini opung dari apa nih? Dari Bethlehem ini. Enggak tahu kau. Dari Bethlehem ini. Opung. Ya, itu Nora. Ya, Opung. Ini nih dari tadi Sutejo muter-muter Opung. Tarik kepala Opung. Aku rasanya mau meledak Opung. Kenapa? Ya, dia ngawur aja. Damai. Enggak, begini Opung, dia bilang katanya yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah Tuhan. Betul tidak Opung? Ya, Tuhan Yesus. Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan. Iya, karena itu Tuhan berfirman melalui malaikatnya menyampaikan kepada Bunda Maria. Iya. Iya, oke. Sekarang begini, yang menciptakan Bunda Maria siapa? Ya Tuhan. Tuhan siapa? Ya Tuhan pencipta alam semesta. Namanya? Elohim. Yesus ini siapa? Yesus itu adalah firman Tuhan. Jadi contoh begini loh itu Nora. Kayak Nora ini, Nora ini adalah manusia.
Nora mempunyai suara, kan suara Nora juga kan? Ya, tapi apakah Nah. ketika keluar dari saya itu berarti saya lagi? Ya, itu kan suara Nora. Ya Nora. Suara berasal dari saya, Opung. Iya. Tapi ketika suara itu dikeluarkan, apakah berarti suara yang sudah keluar itu adalah saya lagi? Suara Nora. Begini, Opung, begini ya. Maaf Iya. kata ya Opung ya, ketika Opung meludah, ludah keluar dari mulut Opung. Iya. Nah, ludah ini berasal dari siapa? Dari mulut saya. Opung. Nah, ludah yang sudah keluar dari mulut Opung, apakah ludah itu adalah Opung? Ludah saya, ludah Opung. Betul. Tapi apakah ludah, cairan yang keluar dari mulut Opung yang sudah jatuh ke tanah atau lantai, apakah yang jatuh ke tanah itu adalah Opung juga? Iya Nora, jangan disamakan dengan akan. Oh, inilah artinya maksudnya Opung. Opung, Jangan maksud disamakan saya dengan Opung, ini. sebentar Opung ya, saya jelaskan ya Opung sedikit ya Opungku. Ini maksudnya begini Opung, inilah yang namanya firman. Ingat Opung, ketika Tuhan menciptakan langit dengan bumi, Kejadian 1, jadilah terang. Itu Tuhan mengatakan jadilah terang, itu menggunakan firman-Nya, melalui firman-Nya. Jadilah terang. Dia bilang, maka terang itu jadi. Iya, Thank you. Nah, jadilah gelap, maka gelap itu jadi. betul. Jadilah manusia, firman itu telah menjadi manusia. Maka manusia yang di dalam kandungan Bunda Maria itu pun jadi manusia. Iya. Nah, sekarang makanya kenapa saya analoginya begitu, Pung? Sama seperti maaf, kita buang angin, kentut. Angin ini berasal memang dari saya. Tapi ketika keluar dari saya, apakah itu menjadi saya lagi? Ya enggak, Opung. Sumbernya memang dari saya. Sama juga seperti Bapa ketika menciptakan langit dengan bumi, Ngerti. dia berfirman. Nah, Ngerti. kalau begitu, kalau firman itu telah menjadi manusia, bahwa firman itu adalah dari Bapa itu, pertanyaan saya begini, Opung. Thank you. Pertanyaan saya begini, Opung. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, kata Yesus, segala firman yang engkau merujuk kepada Bapaknya. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, firman ini firman yang mana? Firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Aduh. Maksud saya begini, Opungku. Yesus Iya, menerima firman. yang Sebentar, menerima firman sebentar. itu Oke, yang menyampaikan firman ini kepada Yesus siapa? Ya Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Maha Pencipta. Siapa namanya? Lah tadi kan udah dibilang, kami tidak boleh Elohim. menyebut nama dengan sembarangan. Oke, Elohim. Kita buatlah Elohim, Bapa ya. Karena Ya. dia mengatakan Bapa yang mengutus aku, kan begitu. Nah, Bapa menyampaikan firman, dia adalah Tuhan. Nah, Tuhan menyampaikan firman kepada Tuhan. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Tuhan Yesus setelah diutus dia menjadi manusia. Enggak, begini maksud saya Opung. Kalau firman itu adalah Tuhan itu sendiri, betul kan? Karena Tuhan telah menjadi manusia, betul? Ya. Nah, firman yang diterima Yesus ini firman apa? Firman dari Tuhan. Jadi setelah Betul. Sekarang saya tanya. Setelah firman itu Oke, sekarang kita kembali dulu ke Yohanes 1. Sebentar, Opung. Kita kembali ke Yohanes 1 ya, Pung ya. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah perkataan. Firman itu bersama-sama dengan Bapa, betul? Ya. Firman itu adalah Bapa. Pertanyaan terus yang Yohanes 1:14. Firman telah menjadi manusia. Pertanyaan saya, yang menjadi manusia firmannya apa Bapanya? Firman. Nah, pertanyaan saya, pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah perkataan. Firman bersama-sama dengan Bapa. Firman itu bersama-sama dengan perkataan itu bersama-sama dengan Bapa. Nah, ketika firman menjadi manusia, perkataan itu telah menjadi manusia karena firman itu adalah perkataan. Pertanyaan saya ini, yang menjadi manusia perkataan atau Bapa? Firman Tuhan. Perkataan atau Bapa? Ya firman itu apa? Aku tanya dulu. Perkataan. Tuhan Nah, berfirman. sekarang begini. Ya. Tuhan dengan Bapa itu sama nggak? Tuhan sama. Berarti duluan mana? Tuhan atau Bapa atau firman?
Sama-sama, Tuhan itu juga. Tuhan itu menjadi firman, dia berfirman. Dia kenapa Berarti jadi begini, firman? sebentar Opung. Firman itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan. Gimana? Firman itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan. Karena firman itu telah menjadi manusia, bukan Tuhan yang menjadi manusia, benar? Ya Tuhan itu sendiri. Pertanyaan saya, firman dengan Tuhan ini sama atau tidak? Ya sama. Oke, kalau sama berarti Tuhan itu firman, Bapa itu juga Tuhan. Iya. Firman itu Tuhan. Jadi firman itu Tuhan, Bapa juga Tuhan. Iya. Oke, sekarang kalau begitu ada jadi berapa Tuhan? 1. Waduh. Oke, ketika firman yang menjadi terang di dalam Kejadian, Tuhan juga menjadi terang. Bukan loh, terang itu Tuhan menjadikan terang. Terang itu Tuhan Nora. Bukan. Loh. Jangan Coba salah perhatikan, mengertikan Opung. dalam perkataan gitu loh. Tunggu dulu. Opung. Jadi Tuhan menciptakan gelap. Enggak, Jadi Opung. Tuhan itu gelap gitu. Enggak boleh seperti Bukan. itu. Tidak, sebentar dulu Opung. Opungku. Ya. Coba simak, kita pelan-pelan ya Opung. Tuhan menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini melalui firman-Nya. Opung terima nggak? Iya. Jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah bumi, bumi itu jadi. Jadilah air, air itu jadi. Melalui apa? Semua itu melalui firman. Firman itu apa? Perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Opung terima sampai di sini? Iya. Oke. Nah, kita lari ke dalam Yohanes. Firman, perkataan itu yang keluar dari mulut Tuhan telah menjadi manusia. Betul? Betul. Nah, pertanyaan saya, yang menjadi manusia, Tuhannya apa perkataannya? Tuhan itu sendiri dan firman itu. Inilah Opung. Makanya Opung nih, coba. Gini, Nora. Oke. Jadi kenapa? Jadi sebelum lahir Yesus Kristus ke dunia, ya, maka masih Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri yang berfirman sebelum lahir Tuhan Yesus berfirman kepada Musa yang langsung berbicara ke Abraham, kan itu. Nah, dengan setelah banyak dosa-dosa manusia akan dunia ini, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini tidak mau Tuhan itu melihat manusia itu binasa karena kasihnya. Maka Tuhan itu berfirman, dijadikanlah firman-Nya itu manusia. Tuangkan. Dijadikanlah firman itu manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Gitu. Jadi jangan salah pengertian. Jadi Tuhan itu sendiri yang firman. Firman itu adalah Tuhan. Cuma firman itu dijadikan Tuhan menjadi manusia. Iya, oke Pung. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, iblis mengatakan, rubahlah batu ini menjadi roti. Apa jawab Yesus? Jangan manusia mencobai Tuhanmu. Bang, bukan itu Opung. Kita baca Bible. Opung, dengarkan saya dulu. Enggak, Opung yang dengarkan saya. Berarti Opung nggak mau baca Bible, Opung. Sebentar, Opung. Opung sebentar lah dulu. Opung udah salah. Nanti saya buka datanya. Opung yang malu. Pada waktu Yesus, makanya Opung dengarkan saya. Opung dengarkan saya. Opung nanti malu. Waktu Yesus merasa kelaparan, iblis itu mengatakan begini, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Mau saya buka datanya, Pung? Nanti malu, Pung. Saya buka datanya, Pung. Ya. Sebentar. Di dalam Matius itu. Disapa dulu yang baru masuk gitu. Iya Bun, siap Bun. Bang, beritakanlah kebenaran. Selamat malam Bang. Selamat malam. Ya. Ya siap.
Sebentar Bang ya. Opung. Assalamualaikum. Opung buka. Oh, iya, lanjut Bang. Ya sebentar Sebentar, dulu Bang. Bang beritakan. Sebentar. Opung dulu Bang. Bang beritakan. Sebentar ya. Opung buka di dalam Matius 4 Opung. Aduh jaringan. Ya, silakan. Izin, Opung dibuka, diterima undangan open mic-nya dari saya, Opung. Nah, ya lanjut. Opung buka di dalam Matius 4 Opung. Ayat. Sebentar Pung, jaringanku memang agak lelet Pung. Selelet hatinya Opung. Ya, kalau saya tidak pernah lelet, saya tetap damai karena Tuhan memberikan firman kepada saya. Jangan engkau Ya. membenci. Opung udah bisa open cam Opung. Ayo kita open cam yuk Opungku. Ayo kita open cam yuk Opung. Mantap Besok, Opung. Ayo. Ayo Lanjut Opung, open cam Opung. perjuangan Opung. Diam dulu Sutejo. Ayo Opung, Tuhan open cam Opung. besertamu. Diam dulu Sutejo. Tuhan tidak pernah membeserta kau Sutejo. Nanti kalau Bang Zuma sudah monitor, nanti Bang Zuma ya. Nih ya. Opung kemana? Kok pental dia? Gimana? Lah, Sutejo, kau bilang mantap Opung. Lanjutkan perjuanganmu langsung tumbang si Opung. Bagaimana kok diturunkan paling itu? nggak ada Bang Pindah Stejo. aja muncul. Nyatanya nggak ada gambar itu. Mana Iya, dia dia? berarti dia turunkan dirinya. Enak aja. Nggak diturunkan. Bisa jadi kuotanya habis juga Bang Tejo. Positif Saya kan tadi bilang, tunggu ya Opung, jaringan saya selelet dengan hati Opung. Dia bilang, saya tidak ada jaringan saya lelet. Ternyata tuh. Bang beritakan lah, Bang beritakan. Sebentar ya, ini kita buka ya Bang beritakan ya. Kita lanjut yang tadi ya. Nanti Bang Zuma kalau udah monitor ini. Saya baca ya. Di sini dikatakan pencobaan di padang gurun, Matius 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai Ebeles. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Tuhan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan." Nah, pertanyaan saya, firman apa yang keluar dari mulut Tuhan ini? Tuhan. Nah, sekarang firman yang telah menjadi manusia ini, firmannya apa? Iya, yang firman yang telah menjadi manusia ini. Jadi saya nggak nyimak tadi, saya baru gabung. Jadi saya nggak nyimak, saya langsung masuk aja. Jadi pembahasan tadi tentang apa, Bu? Tentang yang menjadi Tuhan ini, manusianya, yang menjadi manusia Yesus ini, Ya. Tuhan yang menjadi manusia, apa firmannya? Nah sekarang Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja melainkan Kalau firman di yang sini- keluar. Sebentar dulu Bang, katanya Jadi- tidak nyimak, makanya dijelaskan. Ya, silakan. Nah, kalau yang kita cari dari KBBI, definisi firman itu adalah perkataan. Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, pertanyaan saya, yang menjadi manusia, ini firmannya apa Tuhannya? Ya, terima kasih. Sebenarnya pembahasan atau pertanyaan seperti ini itu sudah lama, sudah final sebenarnya, sudah diketahui. Ini pertanyaan yang sudah ditanyakan. Bang, dijawab Nah, aja Bang. Yang menjadi Tuhan, yang menjadi manusia, firmannya apa Tuhannya? Itu Pertanyaan aja, Bang. dari Ibu Nora ini, pertanyaannya, firmannya apa Tuhannya? Ya. Ya, Jadi benar. di sini bukan bicara tentang firman, yaitu perkataan, tapi firman yang hidup, Aduh. yaitu Bapak sendiri. Oi. Itulah. Jadi ada berapa firman, Memang Bang? sulit untuk Ada beberapa mengerti tentang pengajaran Kristen harus Oke, yang bukan sulit Bang, tapi gabung. Ini bunyinya ini, Bang. saya baca Ya, aja sebentar saya dulu baca Bang aja. Berita. Saya Sebentar baca dulu. aja. Biar dapat kita Saya poinnya. baca Jangan aja. dibaca, jangan dulu dibaca Bang. Dari tadi kan sudah membaca, tapi nggak dapat poin. Maksud saya begini Bang, firman yang dimaksud Yesus, saya sebutkan ya.
Saya sebutkan, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu satu. Ini firman yang seperti apa? Yang kedua, di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Nah, firman yang diterima oleh Yesus dari Bapaknya, ini firman apa? Nah, ketiga, di dalam Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, sekarang jelaskan perbedaan firman yang keluar dari mulut Tuhan, firman yang diterima oleh Yesus dari Tuhan, dengan firman yang telah menjadi manusia. Ini jelaskan, apa perbedaannya? Perbedaan antara firman yang di dalam Yohanes 1, ayat 1 sampai 14 itu bicara tentang ilahi. Bukan hanya bicara tentang perkataan ilahi. Berbeda dengan di dalam Matius pasal yang keempat itu bicara manusia hidup bukan hanya firman atau perkataan. Jadi bukan hanya bicara tentang firman perkataan, tetapi bicara tentang firman, bicara tentang sifat ilahi. Itu sendiri. Sama seperti Jadi Yesus menerima firman dari Tuhannya ini firman apa? Ada tubuh, ada jiwa dan roh. Itu beda bang, itu beda bang. Bang, roh tidak bisa menjadi itu tubuh. Itu perkataan. Tubuh tidak bisa menjadi jiwa bang. Itu bedanya bang. Jangan, itu sudah berbeda bang. Sekarang yang saya tanya, firman yang diterima oleh Yesus ini firman apa? Ini Bu, pada saat Ibu menyatakan itu beda, maka Ibu membatasi kemahakuasaan Tuhan. Pada saat firman menjadi bisa, saya bertanya, dan pada saat firman yang bukan firman yang diterima, bang, Yohanes 7 nomor saya menjelaskan asumsi Ibu yang menyatakan. Ibu, namanya narasi. Yohanes 7 nomor 18, firman yang diterima oleh Yesus ini firman apa? Dalam Bible kami, Bu, harus tahu tentang konteks cerita, apa maksud ayat tersebut. Bukan hanya sepotong saja langsung Ibu ambil kesimpulan. Oke, dalam Kejadian 1, padahal mempunyai pengertian berbeda. Walaupun jangan terlalu panjang bang. Di dalam Kejadian 1, jadilah terang, maka terang itu jadi. Sudah kemana-mana. Terang itu dijadikan melalui apa? Terang itu dijadikan melalui apa bang? Melalui perkataan firman. Nah, sekarang pertanyaan saya. Terang dijadikan melalui firman. Yesus mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi, waktu terang itu jadi, firman itu keluar dari mana, bang? Mulut Allah. Oke. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman. Firman diterima Yesus ini dari mana, bang? Dari mulut Allah. Oke. Pada waktu firman itu telah menjadi manusia, firman itu dari mana, bang? Pada saat menyatakan firman itu jadi manusia. Pada waktu firman menjadi manusia, firman itu dari mana, bang? Tentang hanya perkataan, tetapi sifat ilahi itulah, atau Allah sendiri. Karena itu dia katakan, Yesus katakan di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Dan dikatakan juga di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Oke, kita balik ke aku dan Bapa adalah satu lah. Oke, sebentar bang. Aku dan Bapa adalah satu. Pertanyaan saya satu apa, bang? Silakan, bang. Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa mereka? Kita lompat terus jadinya. Ya, saya jelaskan ya. Enggak, bang. Saya mau pengen tahu satu apa dulu, bang. Baru abang. Iya. Jelaskan. Iya, kita harus konteks, satu apa? Satu apa, bang? Kasih tahu satu apa, bang? Konteks sesuai konteks cerita. Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa, bang? Biar saya tahu. Ini saya bingung. Saya bisa saja mengatakan aku dan Sutejo adalah satu. Satu apa? Satu hakikat. Ya, hakikat kami sama-sama manusia. Nah, kan begitu, itu bang. Harus dijelaskan konteks cerita di dalam Yohanes 10. Bang. Kita
dengar dulu Bang. Abang ini menjelaskan, Abang jangan berpikir ini adalah Aku bertanya, habis itu bilang gereja. katakan enggak bang. Tapi mau tanya, gimana ini? Nanya tapi enggak bang. Tapi nanya. Apa pertanyaan saya? Kau mengatakan firman yang keluar dari Tuhan itu berbeda dengan firman yang diterima oleh Yesus. Perkataan, bukan. Firman itu adalah hidup, bla 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 bla. Nggak dapat nanti poinnya kalau kau panjang kali lebar, Bang. Yang mau saya tanyakan. Tidak mengerti apa yang saya jelaskan itu, ternyata ibu tidak mengerti. Kau mengatakan aku Saya dan jelaskan Bapak tadi, ibu adalah nggak ngerti. satu. Aku dan Bapak adalah satu. Ini satu apa, Bang? Biar saya tahu. Ya, aku dan Bapak adalah satu dalam konteks Yohanes 10 ayat 30. Kalau kita baca keseluruhannya, maka penjelasan di situ dapat kita melihat orang Yahudi itu mencari tahu Yesus ini siapa. Jadi mereka bertanya, kalau engkau memang Mesias. Bang, Iya, saya mau sekarang jelaskan gini tentang deh. konteks. Saya analogi Katanya mau aja jelaskan. deh. Enggak, begini analogi aja deh. Ya. Karena Kucing firman Tuhan sebentar. tidak semau segampang dengan apa yang dipikirkan. Banyak kali jengkelmu, Bang. Kucing dengan kambing, mereka satu apa, Bang? Ngerti, saya mau kasih ngerti. Bang, kau menjelaskan orang Israel, orang Yahudi mencari tahu siapa. Saya bertanya, aku dan Bapak ini adalah satu apa? Orang Israel mencari apalah penjelasan. Karena apa sih dia sesuai ngomong? dengan data yang ada. Data yang kita ambil dalam Yohanes 10. Dalam penjelasan firman Tuhan tidak bisa loncat-loncat kayak itu kutu loncat. Lari ke ayat A, lari ke ayat B, lari ke ayat A, lari ke ayat B. Tapi nggak ngerti cerita maknanya apa, nggak ngerti. Jadi bagaimana mau jawab padahal harus dimengerti, itu harus tahu makna ceritanya maksudnya apa. Nah itu yang saya jelaskan. Maksud dari Yohanes 10 ayat 30 itu saya mau jelaskan apa makna dari cerita yang bisa kita ketahui. Bukan ibu lompat ayat Yohanes 10 ayat 30 lompat lagi ke Yohanes 17 padahal ibu sudah membuat tentang doa Saya Tuhan tadi Yesus, lompat bertanya lagi ke ayat yang tentang lain. firman. Bukan kayak gitu Kau diskusi, lari, aku Bu. dan Bukan Bapak kayak adalah gitu. Kalau kita satu. lompat gitu, Iya. Kau yang lompat, kau tuduh saya pula. Memanglah kau lele. itu saya Aku ambil dan dalam Bapak. Yohanes 10 ayat 30. Nah itu yang saya mau jelaskan, ibu. Saya yang tidak lompat, ibu yang lompat-lompat. Oke, aku dan Bapak adalah satu. Satu apa, Bang? Kan Bang, abang jaringannya, Bang. saya mau ceritakan apa ceritanya. Aduh, Tidak ngapain bisa lah kita simak. bercerita di sini, Bang? Ya, karena itu kalau tidak diceritakan tidak akan ngerti apa maksudnya aku dan Bapak adalah satu. Dia mereka satu apa, Bang? Bisa. Oke, sekarang gini. Yesus hakikatnya apa, Bang? Firman yang menjadi Dia paham hakikat nggak sih sebenarnya, Bang? Abang paham hakikat? Abang paham hakikat itu apa, Bang? Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Sekarang oke. Bapa dan Yesus ini satu apa, Bang? Nggak usah dijelaskan panjang lebar deh. Saya dengan Sutejo satu hakikat. Hakikatnya apa? Adalah sama-sama manusia. Kucing dengan kambing satu apa? Satu hakikat. Hakikatnya adalah hewan. Nah, Bapa dengan Yesus adalah satu apa, Bang? Saya harus jelaskan agar supaya pada saat ibu menyimak ibu tidak salah tangkap. Di Pada dalam saat diri ibu salah Yesus tangkap, dengan ibu diri akan Bapa, lagi menggoreng di dalam diri ceritanya. Yesus dengan diri Bapa itu Yohanes ada 10 satu 30, apa, ngerti Bang? nggak jalan ceritanya? Coba ibu jelaskan tentang Yohanes 10 ayat 30 apa? Emangnya Bible Abang ini tentang mengisahkan tentang cerita. Cerita apa, Bang? Ibu nggak ngerti? Ya, saya mau jelaskan. Ya, koneksi dulu. Satu apa? Saya mau jelaskan. Memang dalam Bible Satu. itu ada yang penjelasan tentang cerita, tentang ada sejarah, tentang ada perumpamaan. Itu baik. Ya, Anda cerita. Awas ya kalau nggak dapat poinnya ya, satu apa. Saya akan turunkan Anda. Saya capek berdiskusi sama orang kayak gini. Silakan.
Ya, karena ibu ngerti. Ya ngertiin saya, mereka satu Tadi apa? Ibu- Saya kan sudah bilang, saya dan Sutejo satu. Satu apa Konora? Satu hakikat, kami sama-sama manusia. Saya dan Yesus adalah satu. Satu apa? Satu hakikat. Saya manusia, Yesus manusia. Yesus marah, saya marah. Yesus lapar, saya lapar. Yesus pada waktu bayi, dia minum susu dari ibunya. Dia menetek, saya juga menetek waktu bayi. Kami satu hakikat. Nah itu jelas. Nah Bapak dengan Yesus ini satu apa? Silakan jelaskan sama saya. Yesus itu dia sebagai Allah datang menjadi manusia dalam menanggalkan keilahiannya. Jadi bicara tentang aku dan Bapa yang adalah satu karena dia adalah Firman yang menjadi manusia. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu satu dengan Bapa. Artinya dia satu dengan Firman. Dia satu dengan Firman, satu dengan Bapa. Karena itu Filipi katakan dia walaupun dalam rupa Allah mengosongkan dirinya. Dinyatakan bahwa aku dan Bapak adalah satu, tapi harus mengerti penjelasannya dan Firman jadi manusia. Lanjut. Silakan. Saya kasih Anda kesempatan. Jaringan ya. Iya, coba baguskan dulu, Bang. Ya. Jangan sampai macet-macet. Sebentar saya sapa dulu. Jense ini siapa? Muslim Kristen Jense. Turunkan aja kalau tidak apa. Kenapa doubling ini? Pak Dance doubling. Di-mute dulu Pak Dance. Bang Zuma udah monitor, Bang? Bang Zuma. Belum. Bang Zuma gue turu ngantuk. Tidak, izin kalau bisa diizinkan saya bicara, bisa? Sebentar Pak Dance, biar dia jelaskan dulu Pak Dance. Pak Dance doubling loh. Kita ngomong di situ doubling. Silakan berita kebenaran. Ngomong kau. Pertanyaan dari Ibu Nora menanyakan, aku dan Bapak satu dalam apa? Ya toh? Dan penjelasan saya, satu di dalam bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Tetapi di dalam kealahannya, Allah itu tidak terbatas, yaitu yang manusia itu adalah bicara tentang menghambakan dirinya. Yang Allah tidak mengirakan hal itu sebagai suatu keuntungan menjadi setara dengan Allah, melainkan menghambakan dirinya. Artinya segala atribut kealahannya itu dia tinggal di dalam tubuh daging ini. Karena itu Firman menjadi manusia. Jadi bicara tentang satu, itulah dia satu dengan Bapa. Tapi pada saat kalau Yesus mati berarti Allah mati. Sekali lagi saya katakan, Allah itu tidak terbatas. Yang mati itulah daging yang lahir itu. Jadi bicara tentang Yesus dan Bapa satu, saya kira bisa ditangkap dari penjelasan yang saya jelaskan ini. Kalaupun tidak mengerti, ya itu hak Anda. Jadi satu apa? Satu dengan Allah. Satu apa mereka? Satu dengan Allah sebagai apa? Masa dari penjelasan sepanjang itu nggak ngerti juga Ibu Nora. Oke. Terus ada sampai haus menjelaskan nggak ngerti juga. Oke, Lukas 1 nomor 31 yang dilahirkan Bunda Maria ini Tuhan apa manusia? Jaringannya jaringan Ibu putus Bu. Anda yang jaringan. Ibu jaringan. Anda yang jaringan. Ya mungkin saya, mungkin. Iya. Yang dilahirkan Bunda Maria Lukas 1:31 ini siapa, Bang? Halo, Assalamualaikum. Yang dilahirkan Bunda Maria, Waalaikumsalam. Yang dilahirkan Bunda Maria. Tuhan apa manusia? Datanya di dalam Lukas 1 ayat 31. Aduh,
lalat sekali. Iya. Ayat 31. Iya, 31. Kau akan hamil dan beranakan seorang anak laki-laki, maka hendaklah engkau namakan dia Yesus. Nah, ibu apa? Nah, namanya Yesus. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang dilahirkan Bunda Maria. Keluar suaranya, Tuhan, keluar. Ya, terus. Tuhan apa manusia, Bang? Ibu Nora, saya sudah jelaskan tadi, walaupun di dalam kealahan, dia lahir itu mengambil rupa manusia, menghampakan dirinya menjadi daging. Itu di dalam Oke, tadi saya sudah apakah baca. Bunda Maria, apakah Bunda Nggak Maria dapat tahu? tangkap dalam- Apakah, tunggu dulu, apakah Bunda Maria tahu bahwa yang dilahirkan ini adalah Tuhan? Iya, tahu. Kita Di mana datanya dia tahu, Bang? pujian di dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan Elizabeth mengatakan kepada Maria, tunggu Bu, saya jelaskan. Elizabeth kepada Maria bahwa ibu Tuhanku datang kepadaku. Itu bisa kita baca di dalam puji-pujian dari Elizabeth. Bang, waktu malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria memberi salam, Maria di situ bertanya-tanya dalam hatinya. Dia kaget. Dari mana dia tahu dia akan melahirkan Tuhan? Oh, alah, Tunggu, saya bahaya. cari ayatnya. Sebentar saya cari ayatnya. Saya cari Oke, ayatnya. oke. Saya sebentar lihat. Ayo, oke, carilah. Yang naik jangan, tolong Muslim tuh jangan dulu naik. Yang Muslim jangan dulu naik. Saya minta yang Muslim jangan naik. Saya nggak mau. Yang Muslim jangan dulu naik. Udah banyak di sini Muslim. Bang Zuma narasumber juga ada. Bang Zuma nggak monitor ya? Di dalam ayat yang ke-43, Ibu. Ya. Bisa baca ayat 43 gini bunyinya. Singkat aja yang langsung 4. Aduh, Dari manakah jadi padaku bahwa ibu Tuhanku datang berjumpa dengan aku? Itu pujian Elizabeth kepada Maria pada saat pertemuan antara Elizabeth dengan Maria. Terus pertanyaan ibu kan sudah terjawab melalui puji-pujian Elizabeth. Saya yang bilang bukan Elizabeth, Bang. Bunda Maria waktu didatangi sama Seorang imam di malaikat Bait Allah Gabriel. dan kelahiran Yohanes itu kelahiran buatan. Bang, Ibu kan nanya tadi, toh? Bang, Memangnya Bang. Bunda Maria tahu itu yang dikandung Makanya, itu Bang, Tuhan. dengarkan dulu, Saya Bang. kasih Abang ayatnya. jaringan abang jelek pula. Ya. Yang mengapakan itu Elizabeth kan, Bang? Bukan Bunda Maria kan? Apa hubungannya Bunda Maria dengan Elizabeth, dengan malaikat Gabriel? Mereka itu saudaraan, sepupuan Saya dan tidak mau Maria tahu mereka datang saudara kepada atau Elizabeth. bagaimana, Bang. Yang saya tanya waktu Ibu malaikat nanya, Gabriel. habis itu- Bang, abang pahami pertanyaan saya. Ibu nanya, habis Makanya itu- dengarkan. Pertanyaan ibu awal, ibu nanya, emangnya Maria tahu yang dikandung itu Tuhan? Itu pertanyaan awal. Ibu nanya begitu. Kenapa saya tanya begitu? Iya, ini jawabannya. Saya sudah kasih jawabannya. Ibu Tuhanku. Itu yang ngomong bilang ibu Tuhanku tuh siapa? Jadi jaringannya. pertanyaan Bu Nora sudah terjawab. Nggak usah lagi berbelit-belit. Loh, sekarang saya tanya, kenapa malaikat Gabriel nggak kasih tahu Bunda Maria dari awal bahwa yang dilahirkan adalah Tuhan? Lupa. Jaringan pun juga jelebor. Kalau seluruh Alkitab ini catat, isi dunia tidak akan mampu menampungnya. Cara letternya itu sudah tertulis. Lah. Masa yang mengakui Yesus Tuhan Elizabeth sementara ibunya tidak tahu Ada, saya apa-apa. kasih. Ibu mau cari, tanya lagi. Kenapa? Sudah ada jawabannya. Jawabannya udah ada. Bang, Pertanyaan ibu, kita apa buat lagi? Kan kita sekarang sudah- begini, kita buat satu analogi aja, Bang deh. Ya, analogi tadi tentang firman Jawab Anda semuanya. dan nangkap. Begini, Bang, ketika anak Anda melakukan suatu kesalahan di sekolah,
Pertanyaan saya, yang ditelepon oleh gurunya abang atau tetangga abang? Yang ditelepon oleh gurunya ketika anak Anda nakal di sekolah, abang atau istri abang atau tetangga abang? Ya saya atau bapaknya toh. Nah, Ya, pada waktu terus datang malaikat analogi apa yang Gabriel, dilihat, bos? yang harus dikasih tahu malaikat Gabriel pertama kali yang dilahirkan Bunda Maria ini Tuhan, Ya, Bunda Marianya atau orang lain? Bunda Maria, bos. Nah, di dalam Lukas 1 nomor 31, engkau akan melahirkan seorang anak. Kenapa dia nggak kasih tahu? Engkau akan melahirkan Tuhan. Kenapa? Burung wayai. Burung wayai kok. Karena Belum waktunya. Bible kalau menuliskan Tuhan dilahirkan, Ayat terbantahkan 30 ibu itu baca semua. aja 30. Ayat 30 ibu baca aja ayat 30. Kamu beroleh anugerah Allah. Engkau akan memperoleh anugerah. Yang dilahirkan Bunda Maria ini apa? Iya. Apa? Apa? Jaringan masjid. Yesus Tuhan toh. Gimana? Gimana, Bu? Yang dilahirkan Bunda Maria ini manusia apa Tuhan? Tuhan yang menjadi manusia, kan sudah jelas Di kan mana menampakkan malaikat dirinya Gabriel dalam mengatakan kepada Filipi. Bunda Maria yang dilahirkan adalah Tuhan? Di mana, Bang? Abang jangan tipu-tipu sama saya. Tuhan itu menjadi manusia, gitu aja nggak bisa Di mana dipaham. pernyataan Saya katakan Tuhan menjadi menampakkan manusia? dirinya. Di mana Filipi, pernyataan ketika- ada Tuhan yang bisa menjadi manusia? Di mana? Di mana? Di mana tercatat Tuhan bisa jadi manusia? Jadi Di mana tercatat? Di mana tercatat? Justru Di mana Justru. tercatat? Gak justru. Justru kitab kami lengkap dalam menjelaskan Tuhan kami. Di mana Kitab tercatat kami lengkap dalam Tuhan menjelaskan Tuhan menjadi kami. manusia? Bisa menjelaskan bahwa Di dia seorang mana? manusia Di mana? dan bisa Di menjadi mana? dan bahkan Tuhan. Saya bertanya, di mana Tuhan bisa menjadi manusia? Tuhan bisa mati, Tuhan dilahirkan, Tuhan menyusui, Tuhan lapar, Tuhan bisa metong. Itu di mana tertulis semua itu? Jangan tipu-tipu sama saya. Saya tidak suka ditipu-tipu. Dulu saya ditipu-tipu sama pendeta. Berapa puluh tahun saya ditipu. Dan kami di sini tidak pernah mau menipu kalian. Di mana? Saya tanya, jangan kau banyak cerita, saya turunkan kau. Ngerti. Jadi saya kasih ngerti tapi Ibu Saya bilang, saya tanya di mana, di mana, di mana. Saya tidak mau, karena ibu tidak mengerti. Kau yang tidak mengerti. Analogi tentang firman saja kau tidak tahu. Saya sudah kasih contoh tadi. Tejo, saya kasih contoh sama kau. Ketika anak kau nakal, yang ditelepon siapa? Jelas orang tuanya. Ini jelas Ketika orang Bunda Maria- tuanya toh Ya. Bang Haji, Bu Haji. Ketika Bunda Maria melahirkan, dia mendapatkan pesan dari malaikat Gabriel. Lukas 1 Iya. nomor 2, kau diam dulu. Lukas 1 nomor 26. Apa dikatakan? Malaikat Gabriel diutus oleh Tuhan menyampaikan kepada Bunda Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai ia Yesus. Lahirlah Karena. anak kecil ini. Saya nggak tanya karena. Iya. Diam loh. Karena apa lagi? Kau mau ngomong apa lagi? Bunda Maria melahirkan manusia kok, bukan Tuhan. Kau bilang Tuhan menjadi manusia. Di mana catatan Tuhan bisa menjadi manusia? Di mana catatan Tuhan bisa mati? Di mana catatan Tuhan itu bisa dilahirkan? Di mana catatan Tuhan itu menetek? Di mana catatan Tuhan itu dimakan? Di mana semua? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Kenyataannya Ibu Haji, sampai sekarang itu Tuhan itu disembah sama orang Kristen. Nah, Berarti itu sekarang begini. Sekarang saya tanya. Halo, selamat malam. Sekarang ya sebentar, selamat malam. Sekarang saya tanya sama kau, Jodel, ya kan? Setejot. Saya tanya sama Tejo. kau. Ya, saya tanya sama kau, apakah Musa menyembah Yesus? Iyalah. Di mana datanya Musa menyembah Yesus? Di mana tertulis? Tadi saya waktu
dengan sosok manusia dengan 3 orang itu adalah Yesus, coba belum waktunya dia menyatakan. No, ala piye to? Kenyataannya apa? Udah dia diam kau. Im ser, em serait, Leo lem serait, lama serait. Oh Bang Serait. Al Gaul. Ya, Ya. Agama apa Bang? Kristen. Ya, Sirait agama apa? Kristen. Ya, Kang Dito. Kang Dito. Pak Dance, tadi ada yang disampaikan. Iya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Stres juga saya Bang. Ya Pak Dance. Ya, saya kasih waktu 2 menit ya Pak Dance ya. Silakan. Iya. Pak Dance noise. Izin Pak bentar. Dance Oh, ya, noise. oke. Bunda Nora, bentar dong, boleh nggak? 10 detik aja. Ya. Yohanes Pak Dance pasal. ini Pak Dance. noise. Aduh. Oh, noise ya? Berarti saya turun lagi. Iya, doubling Pak Dance. Oh, sebentar. Coba. Iya, kenapa doubling? Ya, silakan Bang. Sebentar. Bang Dewa. Sebentar. Iya. Iya, Bang di Juma dulu monitor, Pak Bang Juma. Dance. Saya hadir. Saya tes. Iya. Masih doubling, masih Bang Juma, doubling. Sebentar dulu Pak Dance. Sebentar Pak Dance. di roomnya Aumi minta izin 15 menit, bisa nggak masuk ke sana Bang Juma buat sahadatin? Nanti Bang Juma masuk lagi sini. Bisa nggak Bang? Bisa. Ya, sahadat di roomnya Aumi. Nanti setelah menyahadatkan, nanti abang masuk lagi ke sini, bisa? Tapi sudah deal mau syahadat itu. Sudah. Orangnya udah nunggu itu. Udah tinggal disahadatkan dari NTT. Oke, di sana nggak ada ini Ustadz kita sudah ada. Belum ada. Panggil yang mau mendoakan sekalian. Oh, baik, siap. Ya udah, nanti kami nunggu di sana nanti Bang Juma ya. Bunda Nora Apa izin nama? ya. 15 menit. Aumi. Nanti di-share sama Bang. Di-share sama. Aumi NTT namanya. Oke, siap. Coba nelpon Abuya kalau nggak siapa nanti ya, Bang ya. Kalau nggak Kang Dito, boleh. Kang Dito nanti kesini lagi. Udah mensahadatkan kesini lagi, nggak apa-apa ya. Dewa tunggu di sana Bang ya. Makasih Bang ya. Oke. Bunda Nora, makasih banyak Bunda Nora ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih perjalanan balik ke rumah, belum bisa nyimak dulu. Oke. Iya. Ya. Abang mau lanjut dulu atau nanti terpotong atau gimana Bang? Ini ada Ya, saya cuma ingin mengatakan bahwa ketika dikatakan Yesus itu manusia, ya tiba-tiba berubah menjadi Tuhan, itu bukan Yesus anak Maria yang jadi Tuhan. Yang jadi Tuhan oleh saudara Kristen kita itu adalah yang keluar dari kubur, yang berkuasa mengalahkan maut. Kenapa dia berkuasa mengalahkan maut? Karena memang itu sudah dikatakan di dalam di dalam 1 Yohanes 5:19 kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Mantap. Mari Juma. Ya, dan di dalam Ibrani 2 nomor 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi yang berkuasa atas maut itu adalah iblis. Jadi Tuhan menjadi manusia itu sebenarnya bukan Tuhan, tetapi yang dituhankan oleh orang Kristen menjadi manusia. Inilah yang keluar dari kubur pada hari ketiga, yang dituhankan itu menjadi manusia. Artinya iblis menjadi manusia, artinya iblisnya merasuki manusia yang keluar dari kubur itu. Makanya yang keluar dari kubur ini mengaku Yesus Kristus. Yang keluar dari kubur ini adalah tadinya manusia yang kemudian dituhankan oleh saudara-saudara kita Kristen. Kenapa dituhankan?
Karena sudah ada penguasa bumi di dalamnya, yaitu si iblis Isis. Tadi Yesus ketika dicobai oleh si iblis Isis, Yesus tidak terima. Yesus, aku akan memberikan kuasa di bumi kalau kau menyembah aku. Tapi Yesus tidak mau terima itu. Sehingga iblis mundur. Di Lukas 4 nomor 13, setelah mencobai Yesus, setelah Yesus diminta untuk menerima kuasa dari iblis, yaitu kuasa bumi, iblis tidak berhasil memberikan kuasa di bumi itu kepada Yesus. Maka iblis mundur, nomor 13-nya Lukas 4. Iblis mundur, lalu iblis menunggu waktu yang tepat. Nah, pada saat kemudian waktu tepat ini ditunggu oleh iblis, yaitu saat ketika Yesus ini ingin ditangkap, karena yang mempengaruhi penangkapan kepada kepada tentara Romawi, orang Yahudi dan juga Yudas itu adalah iblis. Iblis berusaha kemudian untuk membunuh Yesus. Berhasil membunuh, tetapi yang dibunuh bukan Yesus tapi orang yang digantikan. Nah, orang yang digantikan Yesus inilah yang keluar dari kubur, yang kemudian nanti diberi kuasa. Karena kalau Yesus hasil tidak menerima kuasa di bumi. Nah, orang yang masuk di kubur inilah yang diberi kuasa di bumi. Makanya ketika dia keluar dari kubur, apa kata dia seketika? Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pertanyaannya untuk mengetahui itu, siapa yang memberikan kuasa kepada mayat yang keluar dari kubur ini? Ada nggak Kristen yang mampu menunjukkan siapa yang memberi kuasa? Itu bukan mayat, Bang. Itu yang keluar itu Yesus sendiri. Yesus Iya, sudah tadinya kan mayat, Bang. Tadinya mayat. Nah, mayat ini hidup kembali, diberi kuasa. Pertanyaannya, siapa yang memberi kuasa kepada si mayat sampai dia bisa berjalan keluar dari kuburan? Yang memberinya kuasa siapa? Sehingga si mayat ini berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Siapa yang memberinya kuasa? Bukankah Yesus tadi menolak kuasa dunia itu? Yesus tadi menolak. Di Lukas 4, Yesus tidak menerima kuasa tersebut. Kata iblis, kuasa dunia Yesus kan dari iblis. Dari iblis. Kuasa dunia. Kuasa dunia. Kuasa dunia dari iblis. Itu makanya 2 Petrus 2 ayat 4. Katanya di gua itu di dalam tinggal iblis. Kenapa di gua yang isinya metana, gua yang isinya gas metana. Di gua, yang dari berasal katanya seorang nabi. Itu makanya 2 Petrus 2 ayat 4 katanya iblis itu bersarang untuk di yang gua. hidup Di goa. Nah, sekarang Yesus yang menggantikan Yesus yang disalib ini dikubur di mana? Di goa atau di atas pohon? Coba kau jawab dulu yang jujur. Terus Maria ketika hari Minggu melihat sosok Yesus berupa malaikat itu di dalam goa atau di dalam tempayan? sesuai dengan ajaran seseorang. Itu makanya saya bilang isyarat. Saya bertanya. Tahu nggak? Saya bertanya. Yang disalib itu dikubur di goa atau dikubur di atas kelambu? Jawab dulu. Saya bilang 2 Petrus 2 ayat 4. Iya, kan iblis goa. katanya iblis masuk di goa. Oke, iblis masuk di goa. Ini saya jawab. Pertanyaan saya, korban yang dikutuk ini dikubur di goa atau dikubur di empang? Jawab. Ini saya jawab dulu, tunggu ya, saya jawab ya, dan nanti ke situ. Makanya enggak nyambung, ente mau memframing, ente ingin memframing. Aku sudah tamat kalau itu. Nenekmu nenekmu itu belum berjalan, saya sudah paham isi Bibelmu itu. Mulutmu kayak cewek ngomong terus. Kasih kesempatan. Kan saya bertanya, tapi kan dia tidak menjawab. Yesus yang digantung itu nantinya dikubur di goa atau dibuang di laut. Jawab. Nah gitu, kasih ke lawanmu itu kesempatan bicara. Nah, jawab. Yesus yang Anda katakan Tuhan itu, yang tadinya tidak bisa berbuat apa-apa, ketika dia sebelum mati, dia mengaku dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Begitu dia keluar dari kubur, tiba-tiba saja dia mengaku diberi kuasa. Pertanyaan saya, yang memberikan kuasa di dalam kubur itu, dalam goa yang punya Yusuf Arimatea itu, yang memberikan kuasa kepada mayat ini di dalam goa itu siapa? Itu loh pertanyaan saya yang tidak dijawab.
Kalau menurut Al-Quran siapa? Loh kok jadi Al-Quran? Kan 2 Petrus tadi, iblisnya dibuang ke goa. Kan tercatat juga di Al-Quran kalian. Enggak ada iblis di goa, enggak ada. Masa kamu enggak mendalami Al-Quranmu? Enggak ada. Kan di Al-Quran kan sudah jelas Nabi kami yang suci itu tidak disalib. Nah sekarang yang punya penyakit itu ente. Orang yang disalib itu Anda tuhankan. Maka pertanyaannya, ada ayatnya. Menurut kitabmu bahwasanya iblis itu di dalam goa. Nah, mayat ini yang dikutuk ini dikubur di dalam goa. Ketika dia keluar dari goa, dia mengatakan, "Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi." Siapa yang memberikan kuasa kepada si mayat ini? Siapa? Menurut Al-Quranmu siapa? Iblis. Hah? Iblis. Orang Alkitabmu aja mengakui Nabi Isa. Nah, itu Nabi Isa tidak dikubur. Berarti bukan Nabi Isa yang keluar dari kubur. Ayo. Di Al-Quran juga tertulis siapa sekarang ketika ada oknum yang keluar dari goa mengaku diberi kuasa, pertanyaan saya, siapa yang memberikan kuasa kepada mantan mayat ini? Iya, maksud saya mau kita buka. Nggak bisa, oke. Nggak bisa, nggak sanggup. Dituruni Banyumaya nggak bisa jawab. Saya mau pamit dulu syahadat Bang Handi, habis itu saya balik sini. Oke. Lanjut aja sebentar. Iya, pamit dulu ya teman-teman, syahadat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Orang tercatat semua aku di Al-Quran. Kamu ditanya oleh Banjuma, ini bahasa Indonesia, saya ulang ya. Harga second Samsung S series sebelumnya itu jadi berapa? Kita Bang Zuma. Ada Bang Zuma? Naikin Bang, ada Bang Zuma. Ada. Belum ada, Bang. Insya Allah Muhammad lo ya. Tergantung dari mereka. Kalau si Oten mau follow atau tidak ya. Tapi insya Allah Nia dengan hidayah yang dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah mendapatkan hidayah untuk syahadat ini malam. Cari tempat ya. Kalau sudah bisa open cam, cari tempat bagaimana supaya bisa melakukan syahadat nanti. Bantu follow ya buat kawan di bawah, follow dan juga perkuat akunnya host ya, Aumi NTT. Kirim love orange dan juga perbanyak tap dan juga share. Insya Allah Komal ini bisa kuat. Iya Bang Zuma. Bang Zuma ya. Wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Iya, permisi. Salam kenal semuanya ya. Iya. Salam ya. Kenal juga deh. Iya. Siap. Izin follow akun tak Sapo Kak Kanda? Iya. Iya sam saya di atas tak. Oke, sip. Iya, saya dari Kota Palu Kanda. Satu daerah sama Zulkifli TV. Iya. Masya Allah, luar biasa nih. Pejuang tauhid. Kalau saya ada yang Sinjai. Alhamdulillah. Iya, di Sinjai. Iya. Oke, sip. Besar sekali bibir tak? Apa kena tawon? Ditampar ke orang yang terlalu keliling sama pek. Allahu Akbar. Iya, izin saya panggil dulu Dek Nia ya. Dek Nia, monitor. Ini di layar besar Bang Zuma. Dek Nia, monitor udah bisa bicara, Dek. Assalamualaikum. Dek Nia, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Dek.
Ini sama guru kita Waalaikumsalam nanti yang akan warahmatullahi mensyahadatkan ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, saudari Nia Ya, tapi namanya ya. nama saya Tamar, Pak. Ahmad. Tamar, Pak. Oh, Tamar. Tamar. Ada Bang Da, Guru Da, ini KTP-nya udah ada sama saya. Siap. Sama saya dari beberapa hari yang lalu. Ah, Masya Allah. Iya. Iya. Jadi sekarang tinggal Tapi sisa belum bisa buka prosesi. kamera ini. Tapi KTP Ya, sudah ada prosesi kan? syahadatnya aja. Sudah, alhamdulillah sudah. Baik. Memang saudara kita ini mau buka kamera memang. Belum bisa masalahnya. Masih belum cukup followernya, Guru Da. Oh gitu. Tapi saudari mau buka kamera? Iya, mau buka. Oh ya sudah, di follow aja. Sudah berapa yang ini? Sudah berapa yang follow? Sisa berapa lagi yang dibutuhkan? Kurang 50 lagi. Iya, baru 275 pengikutnya. 22 lagi tuh, udah 278 itu. 22 lagi. 278. Silakan di follow kawan-kawan di bawah Nia ini biar bisa on cam ya, biar segera disahadatkan. Alhamdulillah, guru kita udah hadir di sini. Nah, itu Memang udah belum- 300 itu, Bang Iko. Udah 300 ya. Coba Dania, coba dibuka kameranya. Belum bisa. Belum bisa. Bisa, Pak. Belum ada. Ya, belum Oh bisa. iya, iya. Tambah lagi. Oke, sabar. Tambah lagi. Bisa sampai 500 gitu baru bisa itu. Tambah lagi ya, tolong saudara. Bukannya 1000 ya? Bantu follow akunnya Dania. 200 dia, Bang. Kalau akun udah sering nggak baru buka kamera biasanya, kalau udah sering naik live, udah beberapa kali itu udah bisa itu. Ya, mudah-mudahan 500 udah bisa buka kameranya ya. Dia pengguna baru atau udah lama? Nia ini. Saya Dania. baru dari tahun lalu, Kak. Soalnya kan dari 2019 itu saya sakit, jadi tidak ada dengan internet, sosmed gitu. Jadi baru tahun lalu saya buka akun TikTok, tapi bukan untuk main. Saya buka-buka tiba-tiba muncul ada kayak khotbah Ustadz gitu. Ya saya tersentuhlah hati saya dari situ, terbuka pikiran saya. Kemudian saya menghubungi. Mohon maaf nih ya, bisa agak keras sedikit suaranya, soalnya pelan kali loh. Ya. Tidak. Maksud Dewa seperti ini. Kalau misalkan sering naik itu, rata-rata 200 sudah bisa. 200. Tapi kalau belum pernah, berarti itu harus 1000. Dewa 100 bisa, karena sering. Berarti kita nunggu 1000 ini. Andaikan nanti sudah 1000, kalau mau dites boleh nanti pas 500, Nia turun dulu. Setelah turun, naik lagi, dites bisa atau tidak. Kalau ternyata tidak bisa, berarti 1000. Begitu Mbak Nia. Iya, Kak. Jadi nggak bisa, Pak Umi, nggak bisa pas 1000, open kamera nggak bisa, harus turun dulu. Nah turun, baru naik lagi. Iya. Ini kalau 500 nanti kita tes, bisa atau tidak. Nah ini udah 387. Tolong dibantu ya, ini ada 633. Masa sih 500 nggak nyampe ini? Dipercepat ya, 393. 393. Ini Bang Juma kok nggak follow ya? Bang Juma follow dong. Gimana Bang Juma ini? $418.
423. 428 ada toke lagi di sini. Empat 443 itu. Lagi terus. Iya, dikit lagi. Ya, buat teman-teman ya yang 675 bila memiliki akun yang share dan juga kalau bisa bantu follow sampai 500 ya buat kawan Nia kita yang mau mualaf. Baru 454. Iya, 465 sedikit lagi sampai 500. Nanti Mbak Nia turun dulu ya. Setelah Mbak Nia turun, nanti Mbak Nia naik lagi. Oke, Kak. Sebentar, belum sampai belum. Bantu posting ulang ya yang di bawah, tolong yang menonton. 480. 485. 493 itu. Ya, 95. Oke, 500 boleh Nia. Ya, Mbak Nia turun dulu, Mbak Nia. Iya, Kak. Setelah turun, nanti Mbak Nia naik lagi ya. Iya. Kirim permintaan naik nanti ya, Dek ya. Dek. Ya, Kak. Ya, Nanti Kak. kirim permintaan naik atau masuk lewat link tadi yang saya kirim ke WA. Langsung aja ya, Dek ya. Siap, Kak. Ya, ditunggu sama Bang Zuma di sini. Ya, turun dia dulu ya, Dek ya. Nita. Nanti masuk lagi. Turunin dia ya. Enggak bisa aku turun sendiri bentar. Ya, Denia turun dulu, nanti baru naik lagi. Iya. Ya, langsung kirim permintaan naik deh. Kalau udah bergabung, langsung kirim permintaan naik supaya bisa dijambak. Bang Zuma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Bang Zuma, kita minta tunggu. tolong dikasih pencerahan dulu kami. Ini Aumi NTT. Aumi NTT itu yayasan yang berbadan hukum dan tujuannya adalah pertama adalah yang menegakkan kalimat Allah. Dan kita juga bergerak di bidang rail, yaitu membangun masjid, membuat TPQ, dan usaha UKM. Begitu Bang Zuma. Jadi mohon pencerahan supaya Aumi NTT ini tetap tegak di NTT, Bang Zuma. Iya, Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, saya sangat bersyukur ya teman-teman kalau di sosmed ini kita bertemu, berjumpa, berkumpul dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, apatah lagi yang konsentrasi terhadap gerakan-gerakan pendangkalan, menghalau pendangkalan akidah. Karena Al-Quran memang memberikan sinyal kepada kita, innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Jadi orang-orang beriman itu ya senantiasa berjuang di jalan Allah. Jadi ketika ada orang yang berjuang di jalan Allah, itu tanda-tanda orang beriman. Namun terkadang dalam perjuangan kita ini, ya berjuang di jalan Allah ini terkadang banyak yang memusuhi, ada orang yang tidak senang, ada orang yang iri dengki kepada kita. Seperti itu, maka tetap teguh, tetap ya bulatkan tekad kemudian untuk meraih niatan kita mendapatkan ridha Allah. Gak usah peduli sama mereka yang iri dengki, yang benci kemudian apa yang kita lakukan. Niatkan karena Allah saja, insya Allah
akan mendapatkan ridha dan kita akan semakin kuat di dalam perjuangan ini. Seperti itu saudaraku Nurdin. Ini saudara kita sudah naik, mungkin sudah bisa buka kamera. Amin ya rabbal alamin. Dek, coba udah bisa buka kamera belum, Dek? Deni ya. Coba dibuka, coba udah bisa buka kamera belum, Dek? Belum bisa, Kak. Belum bisa? Coba dikasih request nih, Ta. Aduh, gimana ini? Hah? Gimana? Kasih request dulu, request dia punya, suruh request open cam. Oh, oke. Nggak bisa, tetap aja belum, masih gelap untuk kameranya, belum bisa suruh dibuka kamera, belum bisa. Berarti dia 1000 Bisa ya? ini. Berarti 1000 itu. Kameranya. Harus Ya, 1000. Mungkin kita syahadat aja dulu. Kan identitasnya sudah ada. Nanti berjalannya Ya, waktu Bro, mungkin bisa bincang-bincang dengan saudara Nia ini sambil buka kamera kan gitu ya. Boleh ya? Ya. Kebetulan Siap, saya siap. juga ada mau jenguk keluarga yang lagi sakit. Nanti yang mendoakan saudara kita ini siapa? Ustadz Nurdin. Udah. Masya Allah. Nurdin. Baik, saudara Nia, saya ingin tanya tadinya dari sekte mana, agama mana, Katolik, Protestan? Saya dari Kristen Protestan, Pak. Terus saya ikuti tante ke karismatik. Setelah itu saya memutuskan untuk masuk Islam. Oh, Masya Allah. Saya ingin tanya, sebelum bersyahadat, boleh tidak saya mendengarkan kesaksian saudari saya ini bahwasanya Yesus itu hanyalah ciptaan Allah? Benar, Pak. Coba dinyatakan, aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah ciptaan Allah. Aku bersaksi bahwa Yesus, Tuhan Yesus Kristus adalah ciptaan Allah dan Oke. dan utusan Allah. Iya, nanti kalau sebut nama Yesus jangan lagi pakai Tuhan, bilang aja Nabi atau Rasul atau Tuhan Yesus. Oke, karena Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah. Oke, teman-teman, kita sudah menyaksikan pengakuan beliau untuk menanggalkan iman yang lama. Sekarang kita masuk prosesi syahadat. Ikuti saya ya. Iya, Pak. Boleh ikut saya? Oke. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Takbir. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah ya Allah. Ya, alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian. Nanti setelah ini boleh yang lain yang di bawah di follow aja, terus di follow sampai 1000 ya teman-teman. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz kita untuk mendoakan adik kita ini, mudah-mudahan beliau bisa istiqamah. Mohon juga titip doa supaya keturunan beliau bisa menjadi salah satu tokoh ya, tokoh agama Islam, tokoh bangsa ini, sehingga bisa menjadi pemimpin untuk menghalau gerakan-gerakan pemurtadan terhadap umat Islam itu sendiri. Silakan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan. Allahumma amin. Terima kasih, Pak Ustadz. Silakan.
Ya silakan Ustadz. Ustadz Nurdin, monitor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah bahwasanya kita semua mendapatkan saudara baru, yaitu saudari Nia. Bahwasanya setiap orang yang memeluk pada dasarnya itu manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Sejak bayi itu lahir dalam keadaan fitrah. Gitu. Nah, karena mungkin lingkungan, orang tua dan lain sebagainya akhirnya tidak fitrah lagi. Dan saudari kita Nia kembali ke fitrah. Nah, dengan kembalinya ke fitrah saudari kita Nia ini mudah-mudahan istiqomah. Gitu. Pasti yang namanya rintangan itu pasti. Gitu. Dan cobaan di dalam Islam itu adalah ujian. Itulah pahala di situ. Jadi kalau kita bisa menanggapi atau melewati satu ujian, itulah pahala bagi kita dan menambah keimanan dan ketakwaan kepada kita. Saudari Nia, tolong diaminkan. Kenapa? Kalau seseorang memeluk agama Islam kembali ke fitrah, itu suci. Ibarat kain itu putih, bersih, tidak ada noda sama sekali. Dan doa Anda insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tolong aminkan doa kami. Mudah-mudahan semua yang kita doakan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saudaraku sekalian, guru-guru dan saudara-saudari sekalian, izinkan kami memimpin dalam doa. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka salamata fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatam bil jasadi wa ziyadatam bil ilmi wa barakatam fir rizki wa barakatam fir rizki wa barakatam fir rizki ya Allah. Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia, saudaraku Nia, dari api neraka. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati kami, tolong teguhkan hati kami dalam agamamu ya Allah. Ya Allah yang membolak-balikkan hati kami, tolong teguhkan kami ya Allah dengan agamamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudari Nia, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Saudari Nia, habis ini nanti saudariku turun, habis turun nanti mandi junub ya. Jadi nanti doanya sederhana saja. Doa dalam hati, ya Allah, saya mandi untuk membersihkan
jiwa dan raga saya. Amin. Itu aja, terus mandi ya toh. Terus tolong nanti DM saya, insya Allah nanti akan saya bimbing ya, baik segi administrasi maupun segi keislaman ya. Ya, nanti ke WA aja. Udah ada kan nomor WA-nya? Ya sudah. Jadi mungkin ada tambahan dari Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Monitor Gurunda Zuma, lanjut. Atau mungkin ada tambahan dari guru-guru yang lain, silakan. Saya sedikit Bang sebelum saya pamit, Masya Allah. Kepada saudari Nia ini, setelah syahadat seperti ini, maka saudari kita ini sudah sepenuhnya menjadi seorang muslimah. Maka segala sesuatu yang tadinya menjadi kebiasaan yang terkait dengan prosesi agama sebelumnya itu ditanggalkan. Lalu dekatkan diri kepada kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang selalu mengadakan kajian-kajian, ya, atau dekatkan diri kepada masjid, kepada umat Islam, belajar pelan-pelan bagaimana menjadi seorang muslimah yang baik. Ketika di dalam perjalanan menjadi seorang muslimah ini ada hal yang tidak baik, karena pasti diuji oleh Allah, tetaplah kuat. Dunia ini memang adalah tempat ujian. Jangan dikira setelah beriman maka senyaman sebelumnya. Kalau sebelumnya kan nggak ada aturan wajib, tidak ada yang haram. Kemudian ibadah, cara prosesi ibadahnya itu menarik biologis, menarik syahwat gitu. Kalau di Islam ya harus bersusah-susah, jasad kita ini, jasmani kita ini harus tunduk kepada aturan-aturan Islam. Sholatnya dipelihara, auratnya dijaga, ya, pertahankan kemudian nada suaranya ketika berbicara, itu bagus tuh. Sebagai seorang muslimah suaranya rendah, menghargai, menghormati lawan bicaranya gitu ya. Dan yang terpenting kemudian hindari orang-orang yang menginginkan meninggalkan Islam, meskipun itu keluarga, hindari itu. Jangan berikan kemudian mereka ruang untuk menghina, merendahkan gitu ya. Kalau misalnya mereka mencoba untuk mengajak kembali ke agama yang lama, arahkan mereka untuk berdiskusi ke kami yang para apologet Islam ini. Kalau mau berbicara tentang agamaku yang baru, silakan hubungi teman-temanku yang ada di yang stay kemudian 24 jam di TikTok, yang siap badan, menyiapkan badannya, menyiapkan dirinya untuk berdiskusi dengan Kristen, pendeta sekalipun. Jadi nggak usah saudari saya Nia meladeni mereka. Fokus jalankan syariat Islam ini aja dengan sabar, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Dan jangan terlalu dipaksa juga, jangan terlalu diporsil untuk harus bisa seperti orang Islam yang sudah Islam dari lahir. Pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Karena Allah tidak membebani hambanya itu sesuatu yang belum menjadi kesanggupannya. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Juga saya mohon pamit undur diri. Saya harus ke rumah sakit. Kebetulan ada keluarga yang sedang sakit yang perlu untuk dijenguk. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, kekuatan dalam iman, dan doa-doa kita yang baik. Doa-doa kita yang baik diijabah oleh Allah, sahabat-sahabat kemudian semuanya ya, itu dimurnikan niatannya untuk berdakwah fi sabilillah, berjuang di dalam jalan Allah. Faqatilu awliya asyaitan. Kita berjuang ini memerangi saudara-saudaranya setan. Perangi dengan cara seperti apa mereka datang. Kalau mereka datang dengan lemah lembut, kasih amar ma'ruf. Ya, kalau mereka kemudian datang dengan menghujat, nahi mungkar yang main di sana. Saya kira begitu sahabat. Sekali lagi saya terima kasih banyak sudah diundang di sini. Salam kenal Abang Aumi NTT. Semoga saudara-saudara semua di sini bisa sehat, dan organisasi atau yayasan yang tadi kita jalankan Aumi ini bisa jaya ya, ke depannya bisa besar ke depannya, sehingga umat Islam yang ada di mana di NTT ini bisa kemudian semakin kuat imannya dan
tidak mudah dimurtadkan. Demikian dari saya. Amin, amin, amin. Ya, Amin ya terima kasih rabbal banyak. alamin. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum Amin warahmatullahi ya rabbal alamin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga terima kasih atas hadirnya Guru Datuk. Ya, makasih. Insyaallah Iya. besok. Saya sudah follow hostnya. Insyaallah Iya, besok kita jumpa lagi ya. Oke, Datuk makasih. siap. Dijaga kesehatan, Deng. Siap, Iya. sama-sama. Mari Ki, Pada cing malam. semuanya. Iya. Iya, makasih, makasih. Iya. Oke. Saya turun ya. Iya, Pamit. terima kasih Guru Dang. Deng, siap, Deng. Sehat selalu. Oh iya, siap banyak Anda. abangku, guru. Insyaallah. Masya Allah, Dek. Iya Kak. Jadi dia sekarang sudah jadi adekku. Jadi jangan sungkan apapun